Dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Idwasum, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan perkembangan penanganan kasus Panji Gumilang. Mungkin ada yang tanyakan? Pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang Peraturan Hukum Pidana, di mana ini ancamannya 10 tahun. Kemudian pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman 6 tahun, dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Perlu saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa proses penyidikan sampai dengan saat ini penyidik telah memeriksa 40 orang saksi dan 17 ahli, di mana penyidik sudah mendapatkan berbagai alat bukti, yaitu baik itu alat bukti elektronik, keterangan maupun ahli. Jadi untuk menetapkan tersangka, setidaknya penyidik sudah mengumpulkan 3 alat bukti tambah 1 surat. Ada lagi? Untuk penahanan saat ini penyidik masih mempunyai 1 kali 24 jam. Jadi proses penyidikan kami saat ini hanya melaksanakan proses penangkapan. Untuk lebih lanjut, kita perlihat perkembangan penyidikan yang dilaksanakan malam ini. Mungkin yang bersangkutan mau menjelaskan lebih jauh lagi atau kita periksa lebih detail lagi dengan melihat kondisi yang bersangkutan. Kalau itu tidak selesai, kita lanjutkan besok pemeriksaan. Dan status yang bersangkutan saat ini masih dalam pemeriksaan ataupun penangkapan, di mana penyidik mempunyai kewenangan 1 kali 24 jam. Petinggi Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun yakni Panji Gumilang resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian pada Selasa 1 Agustus 2023 malam lalu. Penyidik juga telah mengantongi 4 alat bukti yang cukup untuk menyeret Panji Gumilang ke penjara. Atas penetapan tersangka terhadap Panji Gumilang, ia terancam hukuman 10 tahun penjara. Diketahui saudara, keempat alat bukti tersebut yakni alat bukti elektronik, keterangan saksi maupun keterangan ahli dan surat. Sampai dengan saat ini dikabarkan penyidik telah memeriksa sekitar 40 orang saksi dan 17 ahli. Pernyataan itu disampaikan oleh Dirtipidum Barreskrim Polri, yakni Brigjen Juhandani Raharjo saat konferensi pers di Barreskrim Polri Selasa 1 Agustus. Disampaikan Juhandani, hasil dalam proses gelar perkara semua menyatakan sepakat
untuk menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka. Selanjutnya, saudara, diketahui sekira pukul 21.15 waktu Indonesia Barat Selasa lalu, penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan, di mana surat penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka kepada pimpinan Ponpes Al Zaitun tersebut. Adapun pasal yang dipersangkakan, yakni pasal 14 ayat 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, yakni tentang peraturan hukum pidana dengan ancaman 10 tahun penjara. Kemudian diketahui saudara, Panji Gumilang juga disangkakan pasal 45A ayat 2, junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yakni tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman 6 tahun dan pasal 15 maksud kami dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Panji Gumilang diketahui belum ditahan. Juandani mengatakan status penahanan Panji Gumilang akan ditentukan dalam 1 kali 24 jam. Panji Gumilang juga masih diperiksa meski sudah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, saudara, Juandani pun meminta publik untuk bersabar menunggu terkait hasil pemeriksaan lebih lanjut atas tersangka Panji Gumilang. Pada kesempatan malam ini kami akan menyampaikan hasil dari proses pemeriksaan saudara PG terkait dengan pemanggilan saksi yang kedua. Kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan kemarin kita panggil tidak hadir dengan alasan sakit, dan itu kemarin sudah kami disampaikan secara formil, bukti sakit tidak bisa kami buktikan bahwa dia sakit. Kemudian kami melayangkan panggilan kedua, yaitu pada hari ini. Alhamdulillah yang bersangkutan memenuhi panggilan kami sebagai saksi untuk panggilan yang kedua. Pada kurang lebih pukul 13.15 yang bersangkutan datang ke Barreskrim, selanjutnya menghadap ke penyidik, namun dalam prosesnya kita tetap mengedepankan pelayanan kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang kami periksa, yaitu salah satunya dengan pelayanan kesehatan. Dalam proses pemeriksaan kesehatan dinyatakan kondisinya sehat dan layak untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Pada pukul 15.00 kurang lebih, yang bersangkutan mulai diperiksa. Adapun materi pemeriksaan adalah materi terkait dengan keterangan yang bersangkutan sesuai yang dilaporkan, yaitu tentang penistaan agama yang dilaporkan adanya 3 LP, dan ini dilaksanakan oleh penyidik selesai kurang lebih pukul 19.00. Tentu saja dalam proses pemeriksaan penyidik melaksanakan memberikan hak-hak kepada terperiksa atau yang diperiksa, yaitu hak-hak untuk makan malam, untuk sembahyang tetap kita berikan, dan itu digunakan oleh yang bersangkutan. Pada pukul 19.30 pemeriksaan selesai, namun yang bersangkutan masih mengoreksi dan kurang lebih 5 kali proses mengoreksi, bolak-balik 5 kali dibetulkan oleh penyidik, dan kami sampaikan setelah dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Itbasum, dari Divkum, dan dari Wasidik.
Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Idwasum, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan perkembangan penanganan kasus Panji Gumilang. Mungkin ada yang tanyakan? Pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang Peraturan Hukum Pidana, di mana ini ancamannya 10 tahun. Kemudian pasal 45A ayat 2 Junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman 6 tahun, dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Perlu saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa proses penyidikan sampai dengan saat ini penyidik telah memeriksa 40 orang saksi dan 17 ahli, di mana penyidik sudah mendapatkan berbagai alat bukti, yaitu baik itu alat bukti elektronik, keterangan maupun ahli. Jadi untuk menetapkan tersangka, setidaknya penyidik sudah mengumpulkan 3 alat bukti tambah 1 surat. Ada lagi? Untuk penahanan saat ini penyidik masih mempunyai 1 kali 24 jam. Jadi proses penyidikan kami saat ini hanya melaksanakan proses penangkapan. Untuk lebih lanjut, kita perlu lihat perkembangan penyidikan yang dilaksanakan malam ini. Mungkin yang bersangkutan mau menjelaskan lebih jauh lagi atau kita periksa lebih detail lagi dengan melihat kondisi yang bersangkutan. Kalau itu tidak selesai, kita lanjutkan besok pemeriksaan. Dan status yang bersangkutan saat ini masih dalam pemeriksaan ataupun penangkapan, di mana penyidik mempunyai kewenangan 1 kali 24 jam. Petinggi Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun yakni Panji Gumilang resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian pada Selasa 1 Agustus 2023 malam lalu. Penyidik juga telah mengantongi 4 alat bukti yang cukup untuk menyeret Panji Gumilang ke penjara. Atas penetapan tersangka terhadap Panji Gumilang, ia terancam hukuman 10 tahun penjara. Diketahui saudara, keempat alat bukti tersebut yakni alat bukti elektronik, keterangan saksi maupun keterangan ahli dan surat. Sampai dengan saat ini dikabarkan penyidik telah memeriksa sekitar 40 orang saksi dan 17 ahli. Pernyataan itu disampaikan oleh Dirtipidum Barreskrim Polri, yakni Brigjen Juhandani Raharjo saat konferensi pers
di Bareskrim Polri Selasa 1 Agustus. Disampaikan Juhandani, hasil dalam proses gelar perkara semua menyatakan sepakat untuk menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka. Selanjutnya, saudara, diketahui sekira pukul 21.15 waktu Indonesia Barat Selasa lalu, penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan, di mana surat penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka kepada pimpinan Ponpes Al Zaitun tersebut. Adapun pasal yang dipersangkakan, yakni pasal 14 ayat 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, yakni tentang peraturan hukum pidana dengan ancaman 10 tahun penjara. Kemudian diketahui saudara, Panji Gumilang juga disangkakan pasal 45A ayat 2, junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yakni tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman 6 tahun dan pasal 15 maksud kami dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Panji Gumilang diketahui belum ditahan. Juhandani mengatakan status penahanan Panji Gumilang akan ditentukan dalam 1 kali 24 jam. Panji Gumilang juga masih diperiksa meski sudah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, saudara, Juhandani pun meminta publik untuk bersabar menunggu terkait hasil pemeriksaan lebih lanjut atas tersangka Panji Gumilang. Pada kesempatan malam ini kami akan menyampaikan hasil dari proses pemeriksaan saudara PG terkait dengan pemanggilan saksi yang kedua. Kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan kemarin kita panggil tidak hadir dengan alasan sakit, dan itu kemarin sudah kami sampaikan secara formil, bukti sakit tidak bisa kami buktikan bahwa dia sakit. Kemudian kami melayangkan panggilan kedua, yaitu pada hari ini. Alhamdulillah yang bersangkutan memenuhi panggilan kami sebagai saksi untuk panggilan yang kedua. Pada kurang lebih pukul 13.15 yang bersangkutan datang ke Bareskrim, selanjutnya menghadap ke penyidik, namun dalam prosesnya kita tetap mengedepankan pelayanan kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang kami periksa, yaitu salah satunya dengan pelayanan kesehatan. Dalam proses pemeriksaan kesehatan dinyatakan kondisinya sehat dan layak untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Pada pukul 15.00 kurang lebih, yang bersangkutan mulai diperiksa. Adapun materi pemeriksaan adalah materi terkait dengan keterangan yang bersangkutan sesuai yang dilaporkan, yaitu tentang penistaan agama yang dilaporkan adanya 3 LP, dan ini dilaksanakan oleh penyidik selesai kurang lebih pukul 19.00. Tentu saja dalam proses pemeriksaan penyidik melaksanakan memberikan hak-hak kepada terperiksa atau yang diperiksa, yaitu hak-hak untuk makan malam, untuk sembahyang tetap kita berikan, dan itu digunakan oleh yang bersangkutan. Pada pukul 19.30 pemeriksaan selesai, namun yang bersangkutan masih mengoreksi dan kurang lebih 5 kali proses mengoreksi, bolak-balik 5 kali dibetulkan oleh penyidik, dan kami sampaikan setelah dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik,
kemudian dari Propam, dari Idwasum, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan. Dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Idwasum, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan perkembangan penanganan kasus Panji Gumilang. Mungkin ada yang tanyakan? Pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang Peraturan Hukum Pidana, di mana ini ancamannya 10 tahun. Kemudian pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman 6 tahun, dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Perlu saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa proses penyidikan sampai dengan saat ini penyidik telah memeriksa 40 orang saksi dan 17 ahli, di mana penyidik sudah mendapatkan berbagai alat bukti, yaitu baik itu alat bukti elektronik, keterangan maupun ahli. Jadi untuk menetapkan tersangka, setidaknya penyidik sudah mengumpulkan 3 alat bukti tambah 1 surat. Ada lagi? Untuk penahanan saat ini penyidik masih mempunyai 1 kali 24 jam. Jadi proses penyidikan kami saat ini hanya melaksanakan proses penangkapan. Untuk lebih lanjut, kita perlihat perkembangan penyidikan yang dilaksanakan malam ini. Mungkin yang bersangkutan mau menjelaskan lebih jauh lagi atau kita periksa lebih detail lagi dengan melihat kondisi yang bersangkutan. Kalau itu tidak selesai, kita lanjutkan besok pemeriksaan. Dan status yang bersangkutan saat ini masih dalam pemeriksaan ataupun penangkapan, di mana penyidik mempunyai kewenangan 1 kali 24 jam. Petinggi Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun yakni Panji Gumilang resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian pada Selasa 1 Agustus 2023 malam lalu. Penyidik juga telah mengantongi 4 alat bukti yang cukup untuk menyeret Panji Gumilang ke penjara. Atas penetapan tersangka terhadap Panji Gumilang, ia terancam hukuman 10 tahun penjara. Diketahui saudara, keempat alat bukti tersebut yakni alat bukti elektronik, keterangan saksi maupun keterangan ahli dan surat.
Sampai dengan saat ini dikabarkan penyidik telah memeriksa sekitar 40 orang saksi dan 17 ahli. Pernyataan itu disampaikan oleh Dirtipidum Barreskrim Polri, yakni Brigjen Juhandani Raharjo saat konferensi pers di Barreskrim Polri Selasa 1 Agustus. Disampaikan Juhandani, hasil dalam proses gelar perkara semua menyatakan sepakat untuk menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka. Selanjutnya, saudara, diketahui sekira pukul 21.15 waktu Indonesia Barat Selasa lalu, penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan, di mana surat penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka kepada pimpinan Ponpes Al Zaitun tersebut. Adapun pasal yang dipersangkakan, yakni pasal 14 ayat 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, yakni tentang peraturan hukum pidana dengan ancaman 10 tahun penjara. Kemudian diketahui saudara, Panji Gumilang juga disangkakan pasal 45A ayat 2, junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yakni tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman 6 tahun dan pasal 15 maksud kami dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Panji Gumilang diketahui belum ditahan. Juhandani mengatakan status penahanan Panji Gumilang akan ditentukan dalam 1 kali 24 jam. Panji Gumilang juga masih diperiksa meski sudah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, saudara, Juhandani pun meminta publik untuk bersabar menunggu terkait hasil pemeriksaan lebih lanjut atas tersangka Panji Gumilang. Pada kesempatan malam ini kami akan menyampaikan hasil dari proses pemeriksaan saudara PG terkait dengan pemanggilan saksi yang kedua. Kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan kemarin kita panggil tidak hadir dengan alasan sakit, dan itu kemarin sudah kami disampaikan secara formil, bukti sakit tidak bisa kami buktikan bahwa dia sakit. Kemudian kami melayangkan panggilan kedua, yaitu pada hari ini. Alhamdulillah yang bersangkutan memenuhi panggilan kami sebagai saksi untuk panggilan yang kedua. Pada kurang lebih pukul 13.15 yang bersangkutan datang ke Barreskrim, selanjutnya menghadap ke penyidik, namun dalam prosesnya kita tetap mengedepankan pelayanan kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang kami periksa, yaitu salah satunya dengan pelayanan kesehatan. Dalam proses pemeriksaan kesehatan dinyatakan kondisinya sehat dan layak untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Pada pukul 15.00 kurang lebih, yang bersangkutan mulai diperiksa. Adapun materi pemeriksaan adalah materi terkait dengan keterangan yang bersangkutan sesuai yang dilaporkan, yaitu tentang penistaan agama yang dilaporkan adanya 3 LP, dan ini dilaksanakan oleh penyidik selesai kurang lebih pukul 19.00. Tentu saja dalam proses pemeriksaan penyidik melaksanakan memberikan hak-hak kepada terperiksa atau yang diperiksa, yaitu hak-hak untuk makan malam, untuk sembahyang tetap kita berikan, dan itu digunakan oleh yang bersangkutan. Pada pukul 19.30 pemeriksaan selesai, namun yang bersangkutan masih mengoreksi dan kurang lebih 5 kali proses mengoreksi, bolak-balik 5 kali dibetulkan oleh penyidik.
Dan kami sampaikan setelah dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Itbasum, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan. Dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Itbasum, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15, penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan perkembangan penanganan kasus Panji Gumilang. Mungkin ada yang tanyakan? Pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang Peraturan Hukum Pidana, di mana ini ancamannya 10 tahun. Kemudian pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman 6 tahun, dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Perlu saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa proses penyidikan sampai dengan saat ini, penyidik telah memeriksa 40 orang saksi dan 17 ahli, di mana penyidik sudah mendapatkan berbagai alat bukti, yaitu baik itu alat bukti elektronik, keterangan maupun ahli. Jadi untuk menetapkan tersangka, setidaknya penyidik sudah mengumpulkan 3 alat bukti tambah 1 surat. Ada lagi? Untuk penahanan Saat ini penyidik masih mempunyai 1 kali 24 jam. Jadi proses penyidikan kami saat ini hanya melaksanakan proses penangkapan. Untuk lebih lanjut, kita melihat perkembangan penyidikan yang dilaksanakan malam ini. Mungkin yang bersangkutan mau menjelaskan lebih jauh lagi atau kita periksa lebih detail lagi dengan melihat kondisi yang bersangkutan. Kalau itu tidak selesai, kita lanjutkan besok pemeriksaan. Dan status yang bersangkutan saat ini masih dalam pemeriksaan ataupun penangkapan, di mana penyidik mempunyai kewenangan 1 kali 24 jam. Petinggi Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun yakni Panji Gumilang resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian pada Selasa 1 Agustus 2023 malam lalu. Penyidik juga telah mengantongi 4 alat bukti yang cukup untuk menyeret Panji Gumilang ke penjara.
Atas penetapan tersangka terhadap Panji Gumilang, ia terancam hukuman 10 tahun penjara. Diketahui saudara, keempat alat bukti tersebut yakni alat bukti elektronik, keterangan saksi maupun keterangan ahli dan surat. Sampai dengan saat ini dikabarkan penyidik telah memeriksa sekitar 40 orang saksi dan 17 ahli. Pernyataan itu disampaikan oleh Dirtipidum Barreskrim Polri, yakni Brigjen Juhandani Raharjo saat konferensi pers di Barreskrim Polri Selasa 1 Agustus. Disampaikan Juhandani, hasil dalam proses gelar perkara semua menyatakan sepakat untuk menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka. Selanjutnya, saudara, diketahui sekira pukul 21.15 waktu Indonesia Barat Selasa lalu, penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan, di mana surat penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka kepada pimpinan Ponpes Al Zaitun tersebut. Adapun pasal yang dipersangkakan, yakni pasal 14 ayat 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, yakni tentang peraturan hukum pidana dengan ancaman 10 tahun penjara. Kemudian diketahui saudara, Panji Gumilang juga disangkakan pasal 45A ayat 2, junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yakni tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman 6 tahun dan pasal 15 maksud kami dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Panji Gumilang diketahui belum ditahan. Juhandani mengatakan status penahanan Panji Gumilang akan ditentukan dalam 1 kali 24 jam. Panji Gumilang juga masih diperiksa meski sudah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, saudara, Juhandani pun meminta publik untuk bersabar menunggu terkait hasil pemeriksaan lebih lanjut atas tersangka Panji Gumilang. Pada kesempatan malam ini kami akan menyampaikan hasil dari proses pemeriksaan saudara PG terkait dengan pemanggilan saksi yang kedua. Kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan kemarin kita panggil tidak hadir dengan alasan sakit, dan itu kemarin sudah kami disampaikan secara formil, bukti sakit tidak bisa kami buktikan bahwa dia sakit. Kemudian kami melayangkan panggilan kedua, yaitu pada hari ini. Alhamdulillah yang bersangkutan memenuhi panggilan kami sebagai saksi untuk panggilan yang kedua. Pada kurang lebih pukul 13.15 yang bersangkutan datang ke Barreskrim, selanjutnya menghadap ke penyidik, namun dalam prosesnya kita tetap mengedepankan pelayanan kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang kami periksa, yaitu salah satunya dengan pelayanan kesehatan. Dalam proses pemeriksaan kesehatan dinyatakan kondisinya sehat dan layak untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Pada pukul 15.00 kurang lebih, yang bersangkutan mulai diperiksa. Adapun materi pemeriksaan adalah materi terkait dengan keterangan yang bersangkutan sesuai yang dilaporkan, yaitu tentang penistaan agama yang dilaporkan adanya 3 LP, dan ini dilaksanakan oleh penyidik selesai kurang lebih pukul 19.00. Tentu saja dalam proses pemeriksaan penyidik melaksanakan memberikan hak-hak kepada terperiksa atau yang diperiksa, yaitu hak-hak untuk makan malam, untuk sembahyang tetap kita berikan, dan itu digunakan oleh yang bersangkutan. Pada pukul 19.30
pemeriksaan selesai, namun yang bersangkutan masih mengoreksi dan kurang lebih 5 kali proses mengoreksi, bolak-balik 5 kali dibetulkan oleh penyidik. Dan kami sampaikan setelah dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Itbasum, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan. Dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Itbasum, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan perkembangan penanganan kasus Panji Gumilang. Mungkin ada yang tanyakan? Pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang Peraturan Hukum Pidana, di mana ini ancamannya 10 tahun. Kemudian pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman 6 tahun, dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Perlu saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa proses penyidikan sampai dengan saat ini penyidik telah memeriksa 40 orang saksi dan 17 ahli, di mana penyidik sudah mendapatkan berbagai alat bukti, yaitu baik itu alat bukti elektronik, keterangan maupun ahli. Jadi untuk menetapkan tersangka, setidaknya penyidik sudah mengumpulkan 3 alat bukti tambah 1 surat. Ada lagi? Untuk penahanan Saat ini penyidik masih mempunyai 1 kali 24 jam. Jadi proses penyidikan kami saat ini hanya melaksanakan proses penangkapan. Untuk lebih lanjut, kita melihat perkembangan penyidikan yang dilaksanakan malam ini. Mungkin yang bersangkutan mau menjelaskan lebih jauh lagi atau kita periksa lebih detail lagi dengan melihat kondisi yang bersangkutan. Kalau itu tidak selesai, kita lanjutkan besok pemeriksaan. Dan status yang bersangkutan saat ini masih dalam pemeriksaan ataupun penangkapan, di mana penyidik mempunyai kewenangan 1 kali 24 jam. Petinggi Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun yakni Panji Gumilang resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama
dan ujaran kebencian pada Selasa 1 Agustus 2023 malam lalu. Penyidik juga telah mengantongi 4 alat bukti yang cukup untuk menyeret Panji Gumilang ke penjara. Atas penetapan tersangka terhadap Panji Gumilang, ia terancam hukuman 10 tahun penjara. Diketahui saudara, keempat alat bukti tersebut yakni alat bukti elektronik, keterangan saksi maupun keterangan ahli dan surat. Sampai dengan saat ini dikabarkan penyidik telah memeriksa sekitar 40 orang saksi dan 17 ahli. Pernyataan itu disampaikan oleh Dirtipidum Barreskrim Polri, yakni Brigjen Juhandani Raharjo saat konferensi pers di Barreskrim Polri Selasa 1 Agustus. Disampaikan Juhandani, hasil dalam proses gelar perkara semua menyatakan sepakat untuk menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka. Selanjutnya, saudara, diketahui sekira pukul 21.15 waktu Indonesia Barat Selasa lalu, penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan, di mana surat penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka kepada pimpinan Ponpes Al Zaitun tersebut. Adapun pasal yang dipersangkakan, yakni pasal 14 ayat 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, yakni tentang peraturan hukum pidana dengan ancaman 10 tahun penjara. Kemudian diketahui saudara, Panji Gumilang juga disangkakan pasal 45A ayat 2, junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yakni tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman 6 tahun dan pasal 15 maksud kami dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Panji Gumilang diketahui belum ditahan. Juhandani mengatakan status penahanan Panji Gumilang akan ditentukan dalam 1 kali 24 jam. Panji Gumilang juga masih diperiksa meski sudah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, saudara, Juhandani pun meminta publik untuk bersabar menunggu terkait hasil pemeriksaan lebih lanjut atas tersangka Panji Gumilang. Pada kesempatan malam ini kami akan menyampaikan hasil dari proses pemeriksaan saudara PG terkait dengan pemanggilan saksi yang kedua. Kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan kemarin kita panggil tidak hadir dengan alasan sakit, dan itu kemarin sudah kami disampaikan secara formil, bukti sakit tidak bisa kami buktikan bahwa dia sakit. Kemudian kami melayangkan panggilan kedua, yaitu pada hari ini. Alhamdulillah yang bersangkutan memenuhi panggilan kami sebagai saksi untuk panggilan yang kedua. Pada kurang lebih pukul 13.15 yang bersangkutan datang ke Barreskrim, selanjutnya menghadap ke penyidik, namun dalam prosesnya kita tetap mengedepankan pelayanan kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang kami periksa, yaitu salah satunya dengan pelayanan kesehatan. Dalam proses pemeriksaan kesehatan dinyatakan kondisinya sehat dan layak untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Pada pukul 15.00 kurang lebih, yang bersangkutan mulai diperiksa. Adapun materi pemeriksaan adalah materi terkait dengan keterangan yang bersangkutan sesuai yang dilaporkan, yaitu tentang penistaan agama yang dilaporkan adanya 3 LP, dan ini dilaksanakan oleh penyidik selesai kurang lebih pukul 19.00. Tentu saja dalam proses pemeriksaan penyidik melaksanakan memberikan hak-hak kepada terperiksa atau yang diperiksa,
yaitu hak-hak untuk makan malam, untuk sembahyang tetap kita berikan, dan itu digunakan oleh yang bersangkutan. Pada pukul 19.30 pemeriksaan selesai, namun yang bersangkutan masih mengoreksi dan kurang lebih 5 kali proses mengoreksi, bolak-balik 5 kali dibetulkan oleh penyidik, dan kami sampaikan setelah dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Itbasum, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan. Dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Itbasum, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan perkembangan penanganan kasus Panji Gumilang. Mungkin ada yang tanyakan? Pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang Peraturan Hukum Pidana, di mana ini ancamannya 10 tahun. Kemudian pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman 6 tahun, dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Perlu saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa proses penyidikan sampai dengan saat ini penyidik telah memeriksa 40 orang saksi dan 17 ahli, di mana penyidik sudah mendapatkan berbagai alat bukti, yaitu baik itu alat bukti elektronik, keterangan maupun ahli. Jadi untuk menetapkan tersangka, setidaknya penyidik sudah mengumpulkan 3 alat bukti tambah 1 surat. Ada lagi? Untuk penahanan saat ini penyidik masih mempunyai 1 x 24 jam. Jadi proses penyidikan kami saat ini hanya melaksanakan proses penangkapan. Untuk lebih lanjut, kita perlihat perkembangan penyidikan yang dilaksanakan malam ini. Mungkin yang bersangkutan mau menjelaskan lebih jauh lagi atau kita periksa lebih detail lagi dengan melihat kondisi yang bersangkutan. Kalau itu tidak selesai, kita lanjutkan besok pemeriksaan. Dan status yang bersangkutan saat ini masih dalam pemeriksaan ataupun penangkapan, di mana penyidik mempunyai kewenangan 1 x 24 jam.
Petinggi Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun yakni Panji Gumilang resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian pada Selasa 1 Agustus 2023 malam lalu. Penyidik juga telah mengantongi 4 alat bukti yang cukup untuk menyeret Panji Gumilang ke penjara. Atas penetapan tersangka terhadap Panji Gumilang, ia terancam hukuman 10 tahun penjara. Diketahui saudara, keempat alat bukti tersebut yakni alat bukti elektronik, keterangan saksi maupun keterangan ahli dan surat. Sampai dengan saat ini dikabarkan penyidik telah memeriksa sekitar 40 orang saksi dan 17 ahli. Pernyataan itu disampaikan oleh Dirtipidum Barreskrim Polri, yakni Brigjen Juhandani Raharjo saat konferensi pers di Barreskrim Polri Selasa 1 Agustus. Disampaikan Juhandani, hasil dalam proses gelar perkara semua menyatakan sepakat untuk menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka. Selanjutnya, saudara, diketahui sekira pukul 21.15 waktu Indonesia Barat Selasa lalu, penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan, di mana surat penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka kepada pimpinan Ponpes Al Zaitun tersebut. Adapun pasal yang dipersangkakan, yakni pasal 14 ayat 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, yakni tentang peraturan hukum pidana dengan ancaman 10 tahun penjara. Kemudian diketahui saudara, Panji Gumilang juga disangkakan pasal 45A ayat 2, junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yakni tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman 6 tahun dan pasal 15 dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Panji Gumilang diketahui belum ditahan. Juhandani mengatakan status penahanan Panji Gumilang akan ditentukan dalam 1 kali 24 jam. Panji Gumilang juga masih diperiksa meski sudah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, saudara, Juhandani pun meminta publik untuk bersabar menunggu terkait hasil pemeriksaan lebih lanjut atas tersangka Panji Gumilang. Pada kesempatan malam ini kami akan menyampaikan hasil dari proses pemeriksaan saudara PG terkait dengan pemanggilan saksi yang kedua. Kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan kemarin kita panggil tidak hadir dengan alasan sakit, dan itu kemarin sudah kami disampaikan secara formil, bukti sakit tidak bisa kami buktikan bahwa dia sakit. Kemudian kami melayangkan panggilan kedua, yaitu pada hari ini. Alhamdulillah yang bersangkutan memenuhi panggilan kami sebagai saksi untuk panggilan yang kedua. Pada kurang lebih pukul 13.15 yang bersangkutan datang ke Barreskrim, selanjutnya menghadap ke penyidik, namun dalam prosesnya kita tetap mengedepankan pelayanan kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang kami periksa, yaitu salah satunya dengan pelayanan kesehatan. Dalam proses pemeriksaan kesehatan dinyatakan kondisinya sehat dan layak untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Pada pukul 15.00 kurang lebih, yang bersangkutan mulai diperiksa. Adapun materi pemeriksaan adalah materi terkait dengan keterangan yang bersangkutan sesuai yang dilaporkan, yaitu tentang penistaan agama yang dilaporkan adanya 3 LP, dan ini dilaksanakan oleh penyidik selesai kurang lebih pukul 19.00.
Tentu saja dalam proses pemeriksaan penyidik melaksanakan memberikan hak-hak kepada terperiksa atau yang diperiksa, yaitu hak-hak untuk makan malam, untuk sembahyang tetap kita berikan, dan itu digunakan oleh yang bersangkutan. Pada pukul 19.30 pemeriksaan selesai, namun yang bersangkutan masih mengoreksi dan kurang lebih 5 kali proses mengoreksi, bolak-balik 5 kali dibetulkan oleh penyidik, dan kami sampaikan setelah dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Itbasu, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan. Dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Itbasu, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan perkembangan penanganan kasus Panji Gumilang. Mungkin ada yang tanyakan? Pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang Peraturan Hukum Pidana, di mana ini ancamannya 10 tahun. Kemudian pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman 6 tahun, dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Perlu saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa proses penyidikan sampai dengan saat ini penyidik telah memeriksa 40 orang saksi dan 17 ahli, di mana penyidik sudah mendapatkan berbagai alat bukti, yaitu baik itu alat bukti elektronik, keterangan maupun ahli. Jadi untuk menetapkan tersangka, setidaknya penyidik sudah mengumpulkan 3 alat bukti tambah 1 surat. Ada lagi Pak? Untuk penahanan saat ini penyidik masih mempunyai 1 kali 24 jam. Jadi proses penyidikan kami saat ini hanya melaksanakan proses penangkapan. Untuk lebih lanjut, kita perlihat perkembangan penyidikan yang dilaksanakan malam ini. Mungkin yang bersangkutan mau menjelaskan lebih jauh lagi atau kita periksa lebih detail lagi dengan melihat kondisi yang bersangkutan. Kalau itu tidak selesai, kita lanjutkan besok pemeriksaan. Dan status yang bersangkutan saat ini masih dalam
pemeriksaan ataupun penangkapan di mana penyidik mempunyai kewenangan 1 kali 24 jam. Petinggi Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun yakni Panji Gumilang resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian pada Selasa 1 Agustus 2023 malam lalu. Penyidik juga telah mengantongi 4 alat bukti yang cukup untuk menyeret Panji Gumilang ke penjara. Atas penetapan tersangka terhadap Panji Gumilang, ia terancam hukuman 10 tahun penjara. Diketahui saudara, keempat alat bukti tersebut yakni alat bukti elektronik, keterangan saksi maupun keterangan ahli dan surat. Sampai dengan saat ini dikabarkan penyidik telah memeriksa sekitar 40 orang saksi dan 17 ahli. Pernyataan itu disampaikan oleh Dirtipidum Barreskrim Polri, yakni Brigjen Juhandani Raharjo saat konferensi pers di Barreskrim Polri Selasa 1 Agustus. Disampaikan Juhandani, hasil dalam proses gelar perkara semua menyatakan sepakat untuk menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka. Selanjutnya, saudara, diketahui sekira pukul 21.15 waktu Indonesia Barat Selasa lalu, penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan, di mana surat penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka kepada pimpinan Ponpes Al Zaitun tersebut. Adapun pasal yang dipersangkakan, yakni pasal 14 ayat 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, yakni tentang peraturan hukum pidana dengan ancaman 10 tahun penjara. Kemudian diketahui saudara, Panji Gumilang juga disangkakan pasal 45A ayat 2, junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yakni tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman 6 tahun dan pasal 15 dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Panji Gumilang diketahui belum ditahan. Juhandani mengatakan status penahanan Panji Gumilang akan ditentukan dalam 1 kali 24 jam. Panji Gumilang juga masih diperiksa meski sudah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, saudara, Juhandani pun meminta publik untuk bersabar menunggu terkait hasil pemeriksaan lebih lanjut atas tersangka Panji Gumilang. Pada kesempatan malam ini kami akan menyampaikan hasil dari proses pemeriksaan saudara PG terkait dengan pemanggilan saksi yang kedua. Kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan kemarin kita panggil tidak hadir dengan alasan sakit, dan itu kemarin sudah kami sampaikan secara formil, bukti sakit tidak bisa kami buktikan bahwa dia sakit. Kemudian kami melayangkan panggilan kedua, yaitu pada hari ini. Alhamdulillah yang bersangkutan memenuhi panggilan kami sebagai saksi untuk panggilan yang kedua. Pada kurang lebih pukul 13.15 yang bersangkutan datang ke Barreskrim, selanjutnya menghadap ke penyidik, namun dalam prosesnya kita tetap mengedepankan pelayanan kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang kami periksa, yaitu salah satunya dengan pelayanan kesehatan. Dalam proses pemeriksaan kesehatan dinyatakan kondisinya sehat dan layak untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Pada pukul 15.00 kurang lebih, yang bersangkutan mulai diperiksa. Adapun materi pemeriksaan adalah materi terkait dengan keterangan yang bersangkutan sesuai yang dilaporkan, yaitu tentang penistaan agama yang dilaporkan adanya 3 LP
dan ini dilaksanakan oleh penyidik selesai kurang lebih pukul 19.00. Tentu saja dalam proses pemeriksaan penyidik melaksanakan memberikan hak-hak kepada terperiksa atau yang diperiksa, yaitu hak-hak untuk makan malam, untuk sembahyang tetap kita berikan, dan itu digunakan oleh yang bersangkutan. Pada pukul 19.30 pemeriksaan selesai, namun yang bersangkutan masih mengoreksi dan kurang lebih 5 kali proses mengoreksi, bolak-balik 5 kali dibetulkan oleh penyidik, dan kami sampaikan setelah dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Itbasu, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan. Dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Itbasu, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan perkembangan penanganan kasus Panji Gumilang. Mungkin ada yang tanyakan? Pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang Peraturan Hukum Pidana, di mana ini ancamannya 10 tahun. Kemudian pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman 6 tahun, dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Perlu saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa proses penyidikan sampai dengan saat ini penyidik telah memeriksa 40 orang saksi dan 17 ahli, di mana penyidik sudah mendapatkan berbagai alat bukti, yaitu baik itu alat bukti elektronik, keterangan maupun ahli. Jadi untuk menetapkan tersangka, setidaknya penyidik sudah mengumpulkan 3 alat bukti tambah 1 surat. Ada lagi Pak? Untuk penahanan saat ini penyidik masih mempunyai 1 kali 24 jam. Jadi proses penyidikan kami saat ini hanya melaksanakan proses penangkapan. Untuk lebih lanjut, kita perlihat perkembangan penyidikan yang dilaksanakan malam ini. Mungkin yang bersangkutan mau menjelaskan lebih jauh lagi atau kita periksa lebih detail lagi dengan
melihat kondisi yang bersangkutan. Kalau itu tidak selesai, kita lanjutkan besok pemeriksaan. Dan status yang bersangkutan saat ini masih dalam pemeriksaan ataupun penangkapan, di mana penyidik mempunyai kewenangan 1x24 jam. Petinggi Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun yakni Panji Gumilang resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian pada Selasa 1 Agustus 2023 malam lalu. Penyidik juga telah mengantongi 4 alat bukti yang cukup untuk menyeret Panji Gumilang ke penjara. Atas penetapan tersangka terhadap Panji Gumilang, ia terancam hukuman 10 tahun penjara. Diketahui saudara, keempat alat bukti tersebut yakni alat bukti elektronik, keterangan saksi maupun keterangan ahli dan surat. Sampai dengan saat ini dikabarkan penyidik telah memeriksa sekitar 40 orang saksi dan 17 ahli. Pernyataan itu disampaikan oleh Dirtipidum Barreskrim Polri, yakni Brigjen Juhandani Raharjo saat konferensi pers di Barreskrim Polri Selasa 1 Agustus. Disampaikan Juhandani, hasil dalam proses gelar perkara semua menyatakan sepakat untuk menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka. Selanjutnya, saudara, diketahui sekira pukul 21.15 waktu Indonesia Barat Selasa lalu, penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan, di mana surat penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka kepada pimpinan Ponpes Al Zaitun tersebut. Adapun pasal yang dipersangkakan, yakni pasal 14 ayat 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, yakni tentang peraturan hukum pidana dengan ancaman 10 tahun penjara. Kemudian diketahui saudara, Panji Gumilang juga disangkakan pasal 45A ayat 2, junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yakni tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman 6 tahun dan pasal 15 maksud kami dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Panji Gumilang diketahui belum ditahan. Juhandani mengatakan status penahanan Panji Gumilang akan ditentukan dalam 1x24 jam. Panji Gumilang juga masih diperiksa meski sudah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, saudara, Juhandani pun meminta publik untuk bersabar menunggu terkait hasil pemeriksaan lebih lanjut atas tersangka Panji Gumilang. Pada kesempatan malam ini kami akan menyampaikan hasil dari proses pemeriksaan saudara PG terkait dengan pemanggilan saksi yang kedua. Kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan kemarin kita panggil tidak hadir dengan alasan sakit, dan itu kemarin sudah kami disampaikan secara formil, bukti sakit tidak bisa kami buktikan bahwa dia sakit. Kemudian kami melayangkan panggilan kedua, yaitu pada hari ini. Alhamdulillah yang bersangkutan memenuhi panggilan kami sebagai saksi untuk panggilan yang kedua. Pada kurang lebih pukul 13.15 yang bersangkutan datang ke Barreskrim, selanjutnya menghadap ke penyidik, namun dalam prosesnya kita tetap mengedepankan pelayanan kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang kami periksa, yaitu salah satunya dengan pelayanan kesehatan. Dalam proses pemeriksaan kesehatan dinyatakan kondisinya sehat dan layak untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Pada pukul 15.00 kurang lebih, yang bersangkutan mulai diperiksa. Adapun materi pemeriksaan adalah materi terkait dengan keterangan yang bersangkutan
sesuai yang dilaporkan, yaitu tentang penistaan agama yang dilaporkan adanya 3 LP dan ini dilaksanakan oleh penyidik selesai kurang lebih pukul 19.00. Tentu saja dalam proses pemeriksaan penyidik melaksanakan memberikan hak-hak kepada terperiksa atau yang diperiksa, yaitu hak-hak untuk makan malam, untuk sembahyang tetap kita berikan, dan itu digunakan oleh yang bersangkutan. Pada pukul 19.30 pemeriksaan selesai, namun yang bersangkutan masih mengoreksi dan kurang lebih 5 kali proses mengoreksi, bolak-balik 5 kali dibetulkan oleh penyidik, dan kami sampaikan setelah dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Itbasum, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan. Dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Itbasum, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan perkembangan penanganan kasus Panji Gumilang. Mungkin ada yang tanyakan? Pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang Peraturan Hukum Pidana, di mana ini ancamannya 10 tahun. Kemudian pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman 6 tahun, dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Perlu saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa proses penyidikan sampai dengan saat ini penyidik telah memeriksa 40 orang saksi dan 17 ahli, di mana penyidik sudah mendapatkan berbagai alat bukti, yaitu baik itu alat bukti elektronik, keterangan maupun ahli. Jadi untuk menetapkan tersangka, setidaknya penyidik sudah mengumpulkan 3 alat bukti tambah 1 surat. Ada lagi Pak? Untuk penahanan saat ini penyidik masih mempunyai 1 kali 24 jam. Jadi proses penyidikan kami saat ini hanya melaksanakan proses penangkapan. Untuk lebih lanjut
kita melihat perkembangan penyidikan yang dilaksanakan malam ini, mungkin yang bersangkutan mau menjelaskan lebih jauh lagi atau kita periksa lebih detail lagi dengan melihat kondisi yang bersangkutan. Kalau itu tidak selesai, kita lanjutkan besok pemeriksaan. Dan status yang bersangkutan saat ini masih dalam pemeriksaan ataupun penangkapan, di mana penyidik mempunyai kewenangan 1 kali 24 jam. Petinggi Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun yakni Panji Gumilang resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian pada Selasa 1 Agustus 2023 malam lalu. Penyidik juga telah mengantongi 4 alat bukti yang cukup untuk menyeret Panji Gumilang ke penjara. Atas penetapan tersangka terhadap Panji Gumilang, ia terancam hukuman 10 tahun penjara. Diketahui saudara, keempat alat bukti tersebut yakni alat bukti elektronik, keterangan saksi maupun keterangan ahli dan surat. Sampai dengan saat ini dikabarkan penyidik telah memeriksa sekitar 40 orang saksi dan 17 ahli. Pernyataan itu disampaikan oleh Dirtipidum Barreskrim Polri, yakni Brigjen Juhandani Raharjo saat konferensi pers di Barreskrim Polri Selasa 1 Agustus. Disampaikan Juhandani, hasil dalam proses gelar perkara semua menyatakan sepakat untuk menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka. Selanjutnya, saudara, diketahui sekira pukul 21.15 waktu Indonesia Barat Selasa lalu, penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan, di mana surat penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka kepada pimpinan Ponpes Al Zaitun tersebut. Adapun pasal yang dipersangkakan, yakni pasal 14 ayat 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, yakni tentang peraturan hukum pidana dengan ancaman 10 tahun penjara. Kemudian diketahui saudara, Panji Gumilang juga disangkakan pasal 45A ayat 2, junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yakni tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman 6 tahun dan pasal 15 dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Panji Gumilang diketahui belum ditahan. Juhandani mengatakan status penahanan Panji Gumilang akan ditentukan dalam 1 kali 24 jam. Panji Gumilang juga masih diperiksa meski sudah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, saudara, Juhandani pun meminta publik untuk bersabar menunggu terkait hasil pemeriksaan lebih lanjut atas tersangka Panji Gumilang. Pada kesempatan malam ini kami akan menyampaikan hasil dari proses pemeriksaan saudara PG terkait dengan pemanggilan saksi yang kedua. Kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan kemarin kita panggil tidak hadir dengan alasan sakit, dan itu kemarin sudah kami sampaikan secara formil, bukti sakit tidak bisa kami buktikan bahwa dia sakit. Kemudian kami melayangkan panggilan kedua, yaitu pada hari ini. Alhamdulillah yang bersangkutan memenuhi panggilan kami sebagai saksi untuk panggilan yang kedua. Pada kurang lebih pukul 13.15 yang bersangkutan datang ke Barreskrim, selanjutnya menghadap ke penyidik, namun dalam prosesnya kita tetap mengedepankan pelayanan kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang kami periksa, yaitu salah satunya dengan pelayanan kesehatan. Dalam proses pemeriksaan kesehatan dinyatakan kondisinya sehat dan layak untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut.
Pada pukul 15.00 kurang lebih, yang bersangkutan mulai diperiksa. Adapun materi pemeriksaan adalah materi terkait dengan keterangan yang bersangkutan sesuai yang dilaporkan, yaitu tentang penistaan agama yang dilaporkan adanya 3 LP, dan ini dilaksanakan oleh penyidik selesai kurang lebih pukul 19.00. Tentu saja dalam proses pemeriksaan penyidik melaksanakan memberikan hak-hak kepada terperiksa atau yang diperiksa, yaitu hak-hak untuk makan malam, untuk sembahyang tetap kita berikan, dan itu digunakan oleh yang bersangkutan. Pada pukul 19.30 pemeriksaan selesai, namun yang bersangkutan masih mengoreksi dan kurang lebih 5 kali proses mengoreksi, bolak-balik 5 kali dibetulkan oleh penyidik, dan kami sampaikan setelah dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Itbasu, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan. Dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Itbasu, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan Saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini Saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan perkembangan penanganan kasus Panji Gumilang. Mungkin ada yang tanyakan? Pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang Peraturan Hukum Pidana, di mana ini ancamannya 10 tahun. Kemudian pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman 6 tahun, dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Perlu saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa proses penyidikan sampai dengan saat ini penyidik telah memeriksa 40 orang saksi dan 17 ahli, di mana penyidik sudah mendapatkan berbagai alat bukti, yaitu baik itu alat bukti elektronik, keterangan maupun ahli. Jadi untuk menetapkan tersangka, setidaknya penyidik sudah mengumpulkan 3 alat bukti tambah 1 surat. Ada lagi? Untuk penahanan
Saat ini penyidik masih mempunyai 1 kali 24 jam. Jadi proses penyidikan kami saat ini hanya melaksanakan proses penangkapan. Untuk lebih lanjut, kita melihat perkembangan penyidikan yang dilaksanakan malam ini. Mungkin yang bersangkutan mau menjelaskan lebih jauh lagi atau kita periksa lebih detail lagi dengan melihat kondisi yang bersangkutan. Kalau itu tidak selesai, kita lanjutkan besok pemeriksaan. Dan status yang bersangkutan saat ini masih dalam pemeriksaan ataupun penangkapan, di mana penyidik mempunyai kewenangan 1 kali 24 jam. Petinggi Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun yakni Panji Gumilang resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian pada Selasa 1 Agustus 2023 malam lalu. Penyidik juga telah mengantongi 4 alat bukti yang cukup untuk menyeret Panji Gumilang ke penjara. Atas penetapan tersangka terhadap Panji Gumilang, ia terancam hukuman 10 tahun penjara. Diketahui saudara, keempat alat bukti tersebut yakni alat bukti elektronik, keterangan saksi maupun keterangan ahli dan surat. Sampai dengan saat ini dikabarkan penyidik telah memeriksa sekitar 40 orang saksi dan 17 ahli. Pernyataan itu disampaikan oleh Dirtipidum Barreskrim Polri, yakni Brigjen Juhandani Raharjo saat konferensi pers di Barreskrim Polri Selasa 1 Agustus. Disampaikan Juhandani, hasil dalam proses gelar perkara semua menyatakan sepakat untuk menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka. Selanjutnya, saudara, diketahui sekira pukul 21.15 waktu Indonesia Barat Selasa lalu, penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan, di mana surat penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka kepada pimpinan Ponpes Al Zaitun tersebut. Adapun pasal yang dipersangkakan, yakni pasal 14 ayat 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, yakni tentang peraturan hukum pidana dengan ancaman 10 tahun penjara. Kemudian diketahui saudara, Panji Gumilang juga disangkakan pasal 45A ayat 2, junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yakni tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman 6 tahun dan pasal 15 maksud kami dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Panji Gumilang diketahui belum ditahan. Juhandani mengatakan status penahanan Panji Gumilang akan ditentukan dalam 1 kali 24 jam. Panji Gumilang juga masih diperiksa meski sudah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, saudara, Juhandani pun meminta publik untuk bersabar menunggu terkait hasil pemeriksaan lebih lanjut atas tersangka Panji Gumilang. Pada kesempatan malam ini kami akan menyampaikan hasil dari proses pemeriksaan saudara PG terkait dengan pemanggilan saksi yang kedua. Kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan kemarin kita panggil tidak hadir dengan alasan sakit, dan itu kemarin sudah kami sampaikan secara formil, bukti sakit tidak bisa kami buktikan bahwa dia sakit. Kemudian kami melayangkan panggilan kedua, yaitu pada hari ini. Alhamdulillah yang bersangkutan memenuhi panggilan kami sebagai saksi untuk panggilan yang kedua. Pada kurang lebih pukul 13.15 yang bersangkutan datang ke Barreskrim, selanjutnya menghadap ke penyidik, namun dalam prosesnya kita tetap mengedepankan pelayanan kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang kami periksa, yaitu salah satunya dengan pelayanan kesehatan.
dalam proses pemeriksaan kesehatan dinyatakan kondisinya sehat dan layak untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Pada pukul 15.00 kurang lebih, yang bersangkutan mulai diperiksa. Adapun materi pemeriksaan adalah materi terkait dengan keterangan yang bersangkutan sesuai yang dilaporkan, yaitu tentang penistaan agama yang dilaporkan adanya 3 LP, dan ini dilaksanakan oleh penyidik selesai kurang lebih pukul 19.00. Tentu saja dalam proses pemeriksaan penyidik melaksanakan memberikan hak-hak kepada terperiksa atau yang diperiksa, yaitu hak-hak untuk makan malam, untuk sembahyang tetap kita berikan, dan itu digunakan oleh yang bersangkutan. Pada pukul 19.30 pemeriksaan selesai, namun yang bersangkutan masih mengoreksi dan kurang lebih 5 kali proses mengoreksi, bolak-balik 5 kali dibetulkan oleh penyidik, dan kami sampaikan setelah dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Idwasum, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan. Dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Idwasum, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan Saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini Saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan perkembangan penanganan kasus Panji Gumilang. Mungkin ada yang tanyakan? Pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang Peraturan Hukum Pidana, di mana ini ancamannya 10 tahun. Kemudian pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman 6 tahun, dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Perlu saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa proses penyidikan sampai dengan saat ini penyidik telah memeriksa 40 orang saksi dan 17 ahli, di mana penyidik sudah mendapatkan berbagai alat bukti, yaitu baik itu alat bukti elektronik, keterangan maupun ahli. Jadi untuk menetapkan tersangka setidaknya
penyidik sudah mengumpulkan 3 alat bukti tambah 1 surat. Ada lagi? Untuk penahanan Saat ini penyidik masih mempunyai 1 kali 24 jam. Jadi proses penyidikan kami saat ini hanya melaksanakan proses penangkapan. Untuk lebih lanjut, kita perlihat perkembangan penyidikan yang dilaksanakan malam ini. Mungkin yang bersangkutan mau menjelaskan lebih jauh lagi atau kita periksa lebih detail lagi dengan melihat kondisi yang bersangkutan. Kalau itu tidak selesai, kita lanjutkan besok pemeriksaan. Dan status yang bersangkutan saat ini masih dalam pemeriksaan ataupun penangkapan, di mana penyidik mempunyai kewenangan 1 kali 24 jam. Petinggi Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun yakni Panji Gumilang resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian pada Selasa 1 Agustus 2023 malam lalu. Penyidik juga telah mengantongi 4 alat bukti yang cukup untuk menyeret Panji Gumilang ke penjara. Atas penetapan tersangka terhadap Panji Gumilang, ia terancam hukuman 10 tahun penjara. Diketahui saudara, keempat alat bukti tersebut yakni alat bukti elektronik, keterangan saksi maupun keterangan ahli dan surat. Sampai dengan saat ini dikabarkan penyidik telah memeriksa sekitar 40 orang saksi dan 17 ahli. Pernyataan itu disampaikan oleh Dirtipidum Barreskrim Polri, yakni Brigjen Juhandani Raharjo saat konferensi pers di Barreskrim Polri Selasa 1 Agustus. Disampaikan Juhandani, hasil dalam proses gelar perkara semua menyatakan sepakat untuk menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka. Selanjutnya, saudara, diketahui sekira pukul 21.15 waktu Indonesia Barat Selasa lalu, penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan, di mana surat penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka kepada pimpinan Ponpes Al Zaitun tersebut. Adapun pasal yang dipersangkakan, yakni pasal 14 ayat 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, yakni tentang peraturan hukum pidana dengan ancaman 10 tahun penjara. Kemudian diketahui saudara, Panji Gumilang juga disangkakan pasal 45A ayat 2, junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yakni tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman 6 tahun dan pasal 15 maksud kami dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Panji Gumilang diketahui belum ditahan. Juhandani mengatakan status penahanan Panji Gumilang akan ditentukan dalam 1 kali 24 jam. Panji Gumilang juga masih diperiksa meski sudah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, saudara, Juhandani pun meminta publik untuk bersabar menunggu terkait hasil pemeriksaan lebih lanjut atas tersangka Panji Gumilang. Pada kesempatan malam ini kami akan menyampaikan hasil dari proses pemeriksaan saudara PG terkait dengan pemanggilan saksi yang kedua. Kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan kemarin kita panggil tidak hadir dengan alasan sakit, dan itu kemarin sudah kami disampaikan secara formil, bukti sakit tidak bisa kami buktikan bahwa dia sakit. Kemudian kami melayangkan panggilan kedua, yaitu pada hari ini. Alhamdulillah yang bersangkutan memenuhi panggilan kami sebagai saksi untuk panggilan yang kedua. Pada kurang lebih pukul 13.15 yang bersangkutan datang ke Barreskrim, selanjutnya menghadap ke penyidik, namun dalam prosesnya kita tetap mengedepankan
pelayanan kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang kami periksa, yaitu salah satunya dengan pelayanan kesehatan. Dalam proses pemeriksaan kesehatan dinyatakan kondisinya sehat dan layak untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Pada pukul 15.00 kurang lebih, yang bersangkutan mulai diperiksa. Adapun materi pemeriksaan adalah materi terkait dengan keterangan yang bersangkutan sesuai yang dilaporkan, yaitu tentang penistaan agama yang dilaporkan adanya 3 LP, dan ini dilaksanakan oleh penyidik selesai kurang lebih pukul 19.00. Tentu saja dalam proses pemeriksaan penyidik melaksanakan memberikan hak-hak kepada terperiksa atau yang diperiksa, yaitu hak-hak untuk makan malam, untuk sembahyang tetap kita berikan, dan itu digunakan oleh yang bersangkutan. Pada pukul 19.30 pemeriksaan selesai, namun yang bersangkutan masih mengoreksi dan kurang lebih 5 kali proses mengoreksi, bolak-balik 5 kali dibetulkan oleh penyidik, dan kami sampaikan setelah dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Itbasum, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan. Dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Itbasum, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan perkembangan penanganan kasus Panji Gumilang. Mungkin ada yang tanyakan? Pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang Peraturan Hukum Pidana, di mana ini ancamannya 10 tahun. Kemudian pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman 6 tahun, dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Perlu saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa proses penyidikan sampai dengan saat ini penyidik telah memeriksa 40 orang saksi dan 17 ahli, di mana penyidik sudah mendapatkan
berbagai alat bukti, yaitu baik itu alat bukti elektronik, keterangan maupun ahli. Jadi untuk menetapkan tersangka, setidaknya penyidik sudah mengumpulkan 3 alat bukti tambah 1 surat. Ada lagi? Untuk penahanan Saat ini penyidik masih mempunyai 1 kali 24 jam. Jadi proses penyidikan kami saat ini hanya melaksanakan proses penangkapan. Untuk lebih lanjut, kita perlihat perkembangan penyidikan yang dilaksanakan malam ini. Mungkin yang bersangkutan mau menjelaskan lebih jauh lagi atau kita periksa lebih detail lagi dengan melihat kondisi yang bersangkutan. Kalau itu tidak selesai, kita lanjutkan besok pemeriksaan. Dan status yang bersangkutan saat ini masih dalam pemeriksaan ataupun penangkapan, di mana penyidik mempunyai kewenangan 1 kali 24 jam. Petinggi Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun yakni Panji Gumilang resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian pada Selasa 1 Agustus 2023 malam lalu. Penyidik juga telah mengantongi 4 alat bukti yang cukup untuk menyeret Panji Gumilang ke penjara. Atas penetapan tersangka terhadap Panji Gumilang, ia terancam hukuman 10 tahun penjara. Diketahui saudara, keempat alat bukti tersebut yakni alat bukti elektronik, keterangan saksi maupun keterangan ahli dan surat. Sampai dengan saat ini dikabarkan penyidik telah memeriksa sekitar 40 orang saksi dan 17 ahli. Pernyataan itu disampaikan oleh Dirtipidum Barreskrim Polri, yakni Brigjen Juhandani Raharjo saat konferensi pers di Barreskrim Polri Selasa 1 Agustus. Disampaikan Juhandani, hasil dalam proses gelar perkara semua menyatakan sepakat untuk menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka. Selanjutnya, saudara, diketahui sekira pukul 21.15 waktu Indonesia Barat Selasa lalu, penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan, di mana surat penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka kepada pimpinan Ponpes Al Zaitun tersebut. Adapun pasal yang dipersangkakan, yakni pasal 14 ayat 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, yakni tentang peraturan hukum pidana dengan ancaman 10 tahun penjara. Kemudian diketahui saudara, Panji Gumilang juga disangkakan pasal 45A ayat 2, junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yakni tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman 6 tahun dan pasal 15 maksud kami dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Panji Gumilang diketahui belum ditahan. Juhandani mengatakan status penahanan Panji Gumilang akan ditentukan dalam 1 kali 24 jam. Panji Gumilang juga masih diperiksa meski sudah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, saudara, Juhandani pun meminta publik untuk bersabar menunggu terkait hasil pemeriksaan lebih lanjut atas tersangka Panji Gumilang. Pada kesempatan malam ini kami akan menyampaikan hasil dari proses pemeriksaan saudara PG terkait dengan pemanggilan saksi yang kedua. Kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan kemarin kita panggil tidak hadir dengan alasan sakit, dan itu kemarin sudah kami sampaikan secara formil, bukti sakit tidak bisa kami buktikan bahwa dia sakit. Kemudian kami melayangkan panggilan kedua, yaitu pada hari ini. Alhamdulillah yang bersangkutan memenuhi panggilan kami sebagai saksi untuk panggilan yang kedua. Pada kurang lebih pukul 13.15
yang bersangkutan datang ke Barreskrim, selanjutnya menghadap ke penyidik, namun dalam prosesnya kita tetap mengedepankan pelayanan kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang kami periksa, yaitu salah satunya dengan pelayanan kesehatan. Dalam proses pemeriksaan kesehatan dinyatakan kondisinya sehat dan layak untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Pada pukul 15.00 kurang lebih, yang bersangkutan mulai diperiksa. Adapun materi pemeriksaan adalah materi terkait dengan keterangan yang bersangkutan sesuai yang dilaporkan, yaitu tentang penistaan agama yang dilaporkan adanya 3 LP, dan ini dilaksanakan oleh penyidik selesai kurang lebih pukul 19.00. Tentu saja dalam proses pemeriksaan penyidik melaksanakan memberikan hak-hak kepada terperiksa atau yang diperiksa, yaitu hak-hak untuk makan malam, untuk sembahyang tetap kita berikan, dan itu digunakan oleh yang bersangkutan. Pada pukul 19.30 pemeriksaan selesai, namun yang bersangkutan masih mengoreksi dan kurang lebih 5 kali proses mengoreksi, bolak-balik 5 kali dibetulkan oleh penyidik, dan kami sampaikan setelah dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Itbasum, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan. Dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Itbasum, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan perkembangan penanganan kasus Panji Gumilang. Mungkin ada yang tanyakan? Pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang Peraturan Hukum Pidana, di mana ini ancamannya 10 tahun. Kemudian pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman 6 tahun, dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Perlu saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa proses penyidikan sampai dengan saat ini
penyidik telah memeriksa 40 orang saksi dan 17 ahli, di mana penyidik sudah mendapatkan berbagai alat bukti, yaitu baik itu alat bukti elektronik, keterangan maupun ahli. Jadi untuk menetapkan tersangka, setidaknya penyidik sudah mengumpulkan 3 alat bukti tambah 1 surat. Ada lagi? Untuk penahanan Saat ini penyidik masih mempunyai 1 kali 24 jam. Jadi proses penyidikan kami saat ini hanya melaksanakan proses penangkapan. Untuk lebih lanjut, kita perlihat perkembangan penyidikan yang dilaksanakan malam ini. Mungkin yang bersangkutan mau menjelaskan lebih jauh lagi atau kita periksa lebih detail lagi dengan melihat kondisi yang bersangkutan. Kalau itu tidak selesai, kita lanjutkan besok pemeriksaan. Dan status yang bersangkutan saat ini masih dalam pemeriksaan ataupun penangkapan, di mana penyidik mempunyai kewenangan 1 kali 24 jam. Petinggi Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun yakni Panji Gumilang resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian pada Selasa 1 Agustus 2023 malam lalu. Penyidik juga telah mengantongi 4 alat bukti yang cukup untuk menyeret Panji Gumilang ke penjara. Atas penetapan tersangka terhadap Panji Gumilang, ia terancam hukuman 10 tahun penjara. Diketahui saudara, keempat alat bukti tersebut yakni alat bukti elektronik, keterangan saksi maupun keterangan ahli dan surat. Sampai dengan saat ini dikabarkan penyidik telah memeriksa sekitar 40 orang saksi dan 17 ahli. Pernyataan itu disampaikan oleh Dirtipidum Barreskrim Polri, yakni Brigjen Juhandani Raharjo saat konferensi pers di Barreskrim Polri Selasa 1 Agustus. Disampaikan Juhandani, hasil dalam proses gelar perkara semua menyatakan sepakat untuk menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka. Selanjutnya, saudara, diketahui sekira pukul 21.15 waktu Indonesia Barat Selasa lalu, penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan, di mana surat penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka kepada pimpinan Ponpes Al Zaitun tersebut. Adapun pasal yang dipersangkakan, yakni pasal 14 ayat 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, yakni tentang peraturan hukum pidana dengan ancaman 10 tahun penjara. Kemudian diketahui saudara, Panji Gumilang juga disangkakan pasal 45A ayat 2, junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yakni tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman 6 tahun dan pasal 15 maksud kami dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Panji Gumilang diketahui belum ditahan. Juhandani mengatakan status penahanan Panji Gumilang akan ditentukan dalam 1 kali 24 jam. Panji Gumilang juga masih diperiksa meski sudah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, saudara, Juhandani pun meminta publik untuk bersabar menunggu terkait hasil pemeriksaan lebih lanjut atas tersangka Panji Gumilang. Pada kesempatan malam ini kami akan menyampaikan hasil dari proses pemeriksaan saudara PG terkait dengan pemanggilan saksi yang kedua. Kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan kemarin kita panggil tidak hadir dengan alasan sakit, dan itu kemarin sudah kami sampaikan secara formil, bukti sakit tidak bisa kami buktikan bahwa dia sakit. Kemudian kami melayangkan panggilan kedua, yaitu pada hari ini. Alhamdulillah yang
bersangkutan memenuhi panggilan kami sebagai saksi untuk panggilan yang kedua. Pada kurang lebih pukul 13.15 yang bersangkutan datang ke Barreskrim, selanjutnya menghadap ke penyidik, namun dalam prosesnya kita tetap mengedepankan pelayanan kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang kami periksa, yaitu salah satunya dengan pelayanan kesehatan. Dalam proses pemeriksaan kesehatan dinyatakan kondisinya sehat dan layak untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Pada pukul 15.00 kurang lebih, yang bersangkutan mulai diperiksa. Adapun materi pemeriksaan adalah materi terkait dengan keterangan yang bersangkutan sesuai yang dilaporkan, yaitu tentang penistaan agama yang dilaporkan adanya 3 LP, dan ini dilaksanakan oleh penyidik selesai kurang lebih pukul 19.00. Tentu saja dalam proses pemeriksaan penyidik melaksanakan memberikan hak-hak kepada terperiksa atau yang diperiksa, yaitu hak-hak untuk makan malam, untuk sembahyang tetap kita berikan, dan itu digunakan oleh yang bersangkutan. Pada pukul 19.30 pemeriksaan selesai, namun yang bersangkutan masih mengoreksi dan kurang lebih 5 kali proses mengoreksi, bolak-balik 5 kali dibetulkan oleh penyidik, dan kami sampaikan setelah dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Idwasum, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan. Dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Idwasum, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan perkembangan penanganan kasus Panji Gumilang. Mungkin ada yang tanyakan? Pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang Peraturan Hukum Pidana, di mana ini ancamannya 10 tahun. Kemudian pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika
dengan ancaman 6 tahun dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Perlu saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa proses penyidikan sampai dengan saat ini penyidik telah memeriksa 40 orang saksi dan 17 ahli, di mana penyidik sudah mendapatkan berbagai alat bukti, yaitu baik itu alat bukti elektronik, keterangan maupun ahli. Jadi untuk menetapkan tersangka, setidaknya penyidik sudah mengumpulkan 3 alat bukti tambah 1 surat. Ada lagi? Untuk penahanan Saat ini penyidik masih mempunyai 1 kali 24 jam. Jadi proses penyidikan kami saat ini hanya melaksanakan proses penangkapan. Untuk lebih lanjut, kita melihat perkembangan penyidikan yang dilaksanakan malam ini. Mungkin yang bersangkutan mau menjelaskan lebih jauh lagi atau kita periksa lebih detail lagi dengan melihat kondisi yang bersangkutan. Kalau itu tidak selesai, kita lanjutkan besok pemeriksaan. Dan status yang bersangkutan saat ini masih dalam pemeriksaan ataupun penangkapan, di mana penyidik mempunyai kewenangan 1 kali 24 jam. Petinggi Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun yakni Panji Gumilang resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian pada Selasa 1 Agustus 2023 malam lalu. Penyidik juga telah mengantongi 4 alat bukti yang cukup untuk menyeret Panji Gumilang ke penjara. Atas penetapan tersangka terhadap Panji Gumilang, ia terancam hukuman 10 tahun penjara. Diketahui saudara, keempat alat bukti tersebut yakni alat bukti elektronik, keterangan saksi maupun keterangan ahli dan surat. Sampai dengan saat ini dikabarkan penyidik telah memeriksa sekitar 40 orang saksi dan 17 ahli. Pernyataan itu disampaikan oleh Dirtipidum Barreskrim Polri, yakni Brigjen Juhandani Raharjo saat konferensi pers di Barreskrim Polri Selasa 1 Agustus. Disampaikan Juhandani, hasil dalam proses gelar perkara semua menyatakan sepakat untuk menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka. Selanjutnya, saudara, diketahui sekira pukul 21.15 waktu Indonesia Barat Selasa lalu, penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan, di mana surat penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka kepada pimpinan Ponpes Al Zaitun tersebut. Adapun pasal yang dipersangkakan, yakni pasal 14 ayat 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, yakni tentang peraturan hukum pidana dengan ancaman 10 tahun penjara. Kemudian diketahui saudara, Panji Gumilang juga disangkakan pasal 45A ayat 2, junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yakni tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman 6 tahun dan pasal 15 dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Panji Gumilang diketahui belum ditahan. Juhandani mengatakan status penahanan Panji Gumilang akan ditentukan dalam 1 kali 24 jam. Panji Gumilang juga masih diperiksa meski sudah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, saudara, Juhandani pun meminta publik untuk bersabar menunggu terkait hasil pemeriksaan lebih lanjut atas tersangka Panji Gumilang. Pada kesempatan malam ini kami akan menyampaikan hasil dari proses pemeriksaan saudara PG terkait dengan pemanggilan saksi yang kedua. Kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan kemarin kita panggil tidak hadir dengan alasan sakit
dan itu kemarin sudah kami sampaikan secara formil, bukti sakit tidak bisa kami buktikan bahwa dia sakit. Kemudian kami melayangkan panggilan kedua, yaitu pada hari ini. Alhamdulillah yang bersangkutan memenuhi panggilan kami sebagai saksi untuk panggilan yang kedua. Pada kurang lebih pukul 13.15 yang bersangkutan datang ke Barreskrim, selanjutnya menghadap ke penyidik, namun dalam prosesnya kita tetap mengedepankan pelayanan kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang kami periksa, yaitu salah satunya dengan pelayanan kesehatan. Dalam proses pemeriksaan kesehatan dinyatakan kondisinya sehat dan layak untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Pada pukul 15.00 kurang lebih, yang bersangkutan mulai diperiksa. Adapun materi pemeriksaan adalah materi terkait dengan keterangan yang bersangkutan sesuai yang dilaporkan, yaitu tentang penistaan agama yang dilaporkan adanya 3 LP, dan ini dilaksanakan oleh penyidik selesai kurang lebih pukul 19.00. Tentu saja dalam proses pemeriksaan penyidik melaksanakan memberikan hak-hak kepada terperiksa atau yang diperiksa, yaitu hak-hak untuk makan malam, untuk sembahyang tetap kita berikan, dan itu digunakan oleh yang bersangkutan. Pada pukul 19.30 pemeriksaan selesai, namun yang bersangkutan masih mengoreksi dan kurang lebih 5 kali proses mengoreksi, bolak-balik 5 kali dibetulkan oleh penyidik, dan kami sampaikan setelah dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Itbasum, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan. Dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Itbasum, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan perkembangan penanganan kasus Panji Gumilang. Mungkin ada yang tanyakan? Pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang Peraturan Hukum Pidana, di mana ini ancamannya 10 tahun. Kemudian pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang
Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman 6 tahun dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Perlu saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa proses penyidikan sampai dengan saat ini penyidik telah memeriksa 40 orang saksi dan 17 ahli, di mana penyidik sudah mendapatkan berbagai alat bukti, yaitu baik itu alat bukti elektronik, keterangan maupun ahli. Jadi untuk menetapkan tersangka setidaknya penyidik sudah mengumpulkan 3 alat bukti tambah 1 surat. Ada lagi? Untuk penahanan Saat ini penyidik masih mempunyai 1 kali 24 jam. Jadi proses penyidikan kami saat ini hanya melaksanakan proses penangkapan. Untuk lebih lanjut, kita melihat perkembangan penyidikan yang dilaksanakan malam ini. Mungkin yang bersangkutan mau menjelaskan lebih jauh lagi atau kita periksa lebih detail lagi dengan melihat kondisi yang bersangkutan. Kalau itu tidak selesai, kita lanjutkan besok pemeriksaan. Dan status yang bersangkutan saat ini masih dalam pemeriksaan ataupun penangkapan, di mana penyidik mempunyai kewenangan 1 kali 24 jam. Petinggi Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun yakni Panji Gumilang resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian pada Selasa 1 Agustus 2023 malam lalu. Penyidik juga telah mengantongi 4 alat bukti yang cukup untuk menyeret Panji Gumilang ke penjara. Atas penetapan tersangka terhadap Panji Gumilang, ia terancam hukuman 10 tahun penjara. Diketahui saudara, keempat alat bukti tersebut yakni alat bukti elektronik, keterangan saksi maupun keterangan ahli dan surat. Sampai dengan saat ini dikabarkan penyidik telah memeriksa sekitar 40 orang saksi dan 17 ahli. Pernyataan itu disampaikan oleh Dirtipidum Barreskrim Polri, yakni Brigjen Juhandani Raharjo saat konferensi pers di Barreskrim Polri Selasa 1 Agustus. Disampaikan Juhandani, hasil dalam proses gelar perkara semua menyatakan sepakat untuk menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka. Selanjutnya, saudara, diketahui sekira pukul 21.15 waktu Indonesia Barat Selasa lalu, penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan, di mana surat penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka kepada pimpinan Ponpes Al Zaitun tersebut. Adapun pasal yang dipersangkakan, yakni pasal 14 ayat 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, yakni tentang peraturan hukum pidana dengan ancaman 10 tahun penjara. Kemudian diketahui saudara, Panji Gumilang juga disangkakan pasal 45A ayat 2, junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yakni tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman 6 tahun dan pasal 15 dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Panji Gumilang diketahui belum ditahan. Juhandani mengatakan status penahanan Panji Gumilang akan ditentukan dalam 1 kali 24 jam. Panji Gumilang juga masih diperiksa meski sudah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, saudara, Juhandani pun meminta publik untuk bersabar menunggu terkait hasil pemeriksaan lebih lanjut atas tersangka Panji Gumilang. Pada kesempatan malam ini kami akan menyampaikan hasil dari proses pemeriksaan saudara PG terkait dengan pemanggilan saksi yang kedua
Kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan kemarin kita panggil tidak hadir dengan alasan sakit, dan itu kemarin sudah kami sampaikan secara formil, bukti sakit tidak bisa kami buktikan bahwa dia sakit. Kemudian kami melayangkan panggilan kedua, yaitu pada hari ini. Alhamdulillah yang bersangkutan memenuhi panggilan kami sebagai saksi untuk panggilan yang kedua. Pada kurang lebih pukul 13.15 yang bersangkutan datang ke Barreskrim, selanjutnya menghadap ke penyidik, namun dalam prosesnya kita tetap mengedepankan pelayanan kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang kami periksa, yaitu salah satunya dengan pelayanan kesehatan. Dalam proses pemeriksaan kesehatan dinyatakan kondisinya sehat dan layak untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Pada pukul 15.00 kurang lebih, yang bersangkutan mulai diperiksa. Adapun materi pemeriksaan adalah materi terkait dengan keterangan yang bersangkutan sesuai yang dilaporkan, yaitu tentang penistaan agama yang dilaporkan adanya 3 LP, dan ini dilaksanakan oleh penyidik selesai kurang lebih pukul 19.00. Tentu saja dalam proses pemeriksaan penyidik melaksanakan memberikan hak-hak kepada terperiksa atau yang diperiksa, yaitu hak-hak untuk makan malam, untuk sembahyang tetap kita berikan, dan itu digunakan oleh yang bersangkutan. Pada pukul 19.30 pemeriksaan selesai, namun yang bersangkutan masih mengoreksi dan kurang lebih 5 kali proses mengoreksi, bolak-balik 5 kali dibetulkan oleh penyidik, dan kami sampaikan setelah dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Itbasum, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan. Dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Itbasum, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan perkembangan penanganan kasus Panji Gumilang. Mungkin ada yang tanyakan? Pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang Peraturan Hukum Pidana, di mana ini ancamannya 10 tahun,
Kemudian pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman 6 tahun dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Perlu saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa proses penyidikan sampai dengan saat ini penyidik telah memeriksa 40 orang saksi dan 17 ahli, di mana penyidik sudah mendapatkan berbagai alat bukti, yaitu baik itu alat bukti elektronik, keterangan maupun ahli. Jadi untuk menetapkan tersangka setidaknya penyidik sudah mengumpulkan 3 alat bukti tambah 1 surat. Ada lagi? Untuk penahanan Saat ini penyidik masih mempunyai 1 kali 24 jam. Jadi proses penyidikan kami saat ini hanya melaksanakan proses penangkapan. Untuk lebih lanjut, kita melihat perkembangan penyidikan yang dilaksanakan malam ini. Mungkin yang bersangkutan mau menjelaskan lebih jauh lagi atau kita periksa lebih detail lagi dengan melihat kondisi yang bersangkutan. Kalau itu tidak selesai, kita lanjutkan besok pemeriksaan. Dan status yang bersangkutan saat ini masih dalam pemeriksaan ataupun penangkapan, di mana penyidik mempunyai kewenangan 1 kali 24 jam. Petinggi Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun yakni Panji Gumilang resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian pada Selasa 1 Agustus 2023 malam lalu. Penyidik juga telah mengantongi 4 alat bukti yang cukup untuk menyeret Panji Gumilang ke penjara. Atas penetapan tersangka terhadap Panji Gumilang, ia terancam hukuman 10 tahun penjara. Diketahui saudara, keempat alat bukti tersebut yakni alat bukti elektronik, keterangan saksi maupun keterangan ahli dan surat. Sampai dengan saat ini dikabarkan penyidik telah memeriksa sekitar 40 orang saksi dan 17 ahli. Pernyataan itu disampaikan oleh Dirtipidum Barreskrim Polri, yakni Brigjen Juhandani Raharjo saat konferensi pers di Barreskrim Polri Selasa 1 Agustus. Disampaikan Juhandani, hasil dalam proses gelar perkara semua menyatakan sepakat untuk menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka. Selanjutnya, saudara, diketahui sekira pukul 21.15 waktu Indonesia Barat Selasa lalu, penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan, di mana surat penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka kepada pimpinan Ponpes Al Zaitun tersebut. Adapun pasal yang dipersangkakan, yakni pasal 14 ayat 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, yakni tentang peraturan hukum pidana dengan ancaman 10 tahun penjara. Kemudian diketahui saudara, Panji Gumilang juga disangkakan pasal 45A ayat 2, junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yakni tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman 6 tahun dan pasal 15 maksud kami dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Panji Gumilang diketahui belum ditahan. Juhandani mengatakan status penahanan Panji Gumilang akan ditentukan dalam 1 kali 24 jam. Panji Gumilang juga masih diperiksa meski sudah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, saudara, Juhandani pun meminta publik untuk bersabar menunggu terkait hasil pemeriksaan lebih lanjut atas tersangka Panji Gumilang. Pada kesempatan malam ini kami akan menyampaikan
hasil dari proses pemeriksaan saudara PG terkait dengan pemanggilan saksi yang kedua. Kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan kemarin kita panggil tidak hadir dengan alasan sakit, dan itu kemarin sudah kami sampaikan secara formil, bukti sakit tidak bisa kami buktikan bahwa dia sakit. Kemudian kami melayangkan panggilan kedua, yaitu pada hari ini. Alhamdulillah yang bersangkutan memenuhi panggilan kami sebagai saksi untuk panggilan yang kedua. Pada kurang lebih pukul 13.15 yang bersangkutan datang ke Barreskrim, selanjutnya menghadap ke penyidik. Namun dalam prosesnya kita tetap mengedepankan pelayanan kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang kami periksa, yaitu salah satunya dengan pelayanan kesehatan. Dalam proses pemeriksaan kesehatan dinyatakan kondisinya sehat dan layak untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Pada pukul 15.00 kurang lebih, yang bersangkutan mulai diperiksa. Adapun materi pemeriksaan adalah materi terkait dengan keterangan yang bersangkutan sesuai yang dilaporkan, yaitu tentang penistaan agama yang dilaporkan adanya 3 LP, dan ini dilaksanakan oleh penyidik selesai kurang lebih pukul 19.00. Tentu saja dalam proses pemeriksaan penyidik melaksanakan memberikan hak-hak kepada terperiksa atau yang diperiksa, yaitu hak-hak untuk makan malam, untuk sembahyang tetap kita berikan, dan itu digunakan oleh yang bersangkutan. Pada pukul 19.30 pemeriksaan selesai, namun yang bersangkutan masih mengoreksi dan kurang lebih 5 kali proses mengoreksi, bolak-balik 5 kali dibetulkan oleh penyidik. Dan kami sampaikan setelah dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Itbasum, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan. Dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Itbasum, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan perkembangan penanganan kasus Panji Gumilang. Mungkin ada yang tanyakan?
yaitu pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang Peraturan Hukum Pidana, di mana ini ancamannya 10 tahun. Kemudian pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman 6 tahun, dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Perlu saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa proses penyidikan sampai dengan saat ini, penyidik telah memeriksa 40 orang saksi dan 17 ahli, di mana penyidik sudah mendapatkan berbagai alat bukti, yaitu baik itu alat bukti elektronik, keterangan maupun ahli. Jadi untuk menetapkan tersangka, setidaknya penyidik sudah mengumpulkan 3 alat bukti tambah 1 surat. Ada lagi? Untuk penahanan Saat ini penyidik masih mempunyai 1 kali 24 jam. Jadi proses penyidikan kami saat ini hanya melaksanakan proses penangkapan. Untuk lebih lanjut, kita melihat perkembangan penyidikan yang dilaksanakan malam ini. Mungkin yang bersangkutan mau menjelaskan lebih jauh lagi atau kita periksa lebih detail lagi dengan melihat kondisi yang bersangkutan. Kalau itu tidak selesai, kita lanjutkan besok pemeriksaan. Dan status yang bersangkutan saat ini masih dalam pemeriksaan ataupun penangkapan, di mana penyidik mempunyai kewenangan 1 kali 24 jam. Petinggi Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun yakni Panji Gumilang resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian pada Selasa 1 Agustus 2023 malam lalu. Penyidik juga telah mengantongi 4 alat bukti yang cukup untuk menyeret Panji Gumilang ke penjara. Atas penetapan tersangka terhadap Panji Gumilang, ia terancam hukuman 10 tahun penjara. Diketahui saudara, keempat alat bukti tersebut yakni alat bukti elektronik, keterangan saksi maupun keterangan ahli dan surat. Sampai dengan saat ini dikabarkan penyidik telah memeriksa sekitar 40 orang saksi dan 17 ahli. Pernyataan itu disampaikan oleh Dirtipidum Barreskrim Polri, yakni Brigjen Juhandani Raharjo saat konferensi pers di Barreskrim Polri Selasa 1 Agustus. Disampaikan Juhandani, hasil dalam proses gelar perkara semua menyatakan sepakat untuk menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka. Selanjutnya, saudara, diketahui sekira pukul 21.15 waktu Indonesia Barat Selasa lalu, penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan, di mana surat penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka kepada pimpinan Ponpes Al Zaitun tersebut. Adapun pasal yang dipersangkakan, yakni pasal 14 ayat 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, yakni tentang peraturan hukum pidana dengan ancaman 10 tahun penjara. Kemudian diketahui saudara, Panji Gumilang juga disangkakan pasal 45A ayat 2, junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yakni tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman 6 tahun dan pasal 15 maksud kami dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Panji Gumilang diketahui belum ditahan. Juhandani mengatakan status penahanan Panji Gumilang akan ditentukan dalam 1 kali 24 jam. Panji Gumilang juga masih diperiksa meski sudah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, saudara, Juhandani pun meminta publik untuk bersabar
menunggu terkait hasil pemeriksaan lebih lanjut atas tersangka Panji Gumilang. Pada kesempatan malam ini kami akan menyampaikan hasil dari proses pemeriksaan saudara PG terkait dengan pemanggilan saksi yang kedua. Kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan kemarin kita panggil tidak hadir dengan alasan sakit, dan itu kemarin sudah kami sampaikan secara formil, bukti sakit tidak bisa kami buktikan bahwa dia sakit. Kemudian kami melayangkan panggilan kedua, yaitu pada hari ini. Alhamdulillah yang bersangkutan memenuhi panggilan kami sebagai saksi untuk panggilan yang kedua. Pada kurang lebih pukul 13.15 yang bersangkutan datang ke Barreskrim, selanjutnya menghadap ke penyidik. Namun dalam prosesnya kita tetap mengedepankan pelayanan kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang kami periksa, yaitu salah satunya dengan pelayanan kesehatan. Dalam proses pemeriksaan kesehatan dinyatakan kondisinya sehat dan layak untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Pada pukul 15.00 kurang lebih, yang bersangkutan mulai diperiksa. Adapun materi pemeriksaan adalah materi terkait dengan keterangan yang bersangkutan sesuai yang dilaporkan, yaitu tentang penistaan agama yang dilaporkan adanya 3 LP, dan ini dilaksanakan oleh penyidik selesai kurang lebih pukul 19.00. Tentu saja dalam proses pemeriksaan penyidik melaksanakan memberikan hak-hak kepada terperiksa atau yang diperiksa, yaitu hak-hak untuk makan malam, untuk sembahyang tetap kita berikan, dan itu digunakan oleh yang bersangkutan. Pada pukul 19.30 pemeriksaan selesai, namun yang bersangkutan masih mengoreksi dan kurang lebih 5 kali proses mengoreksi, bolak-balik 5 kali dibetulkan oleh penyidik. Dan kami sampaikan setelah dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Idwasum, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan. Dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Idwasum, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan perkembangan penanganan kasus Panji Gumilang.
Mungkin ada yang tanyakan? Pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang Peraturan Hukum Pidana, di mana ini ancamannya 10 tahun. Kemudian pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman 6 tahun dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Perlu saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa proses penyidikan sampai dengan saat ini penyidik telah memeriksa 40 orang saksi dan 17 ahli, di mana penyidik sudah mendapatkan berbagai alat bukti, yaitu baik itu alat bukti elektronik, keterangan maupun ahli. Jadi untuk menetapkan tersangka, setidaknya penyidik sudah mengumpulkan 3 alat bukti tambah 1 surat. Ada lagi? Untuk penahanan Saat ini penyidik masih mempunyai 1 kali 24 jam. Jadi proses penyidikan kami saat ini hanya melaksanakan proses penangkapan. Untuk lebih lanjut, kita perlu lihat perkembangan penyidikan yang dilaksanakan malam ini. Mungkin yang bersangkutan mau menjelaskan lebih jauh lagi atau kita periksa lebih detail lagi dengan melihat kondisi yang bersangkutan. Kalau itu tidak selesai, kita lanjutkan besok pemeriksaan. Dan status yang bersangkutan saat ini masih dalam pemeriksaan ataupun penangkapan, di mana penyidik mempunyai kewenangan 1 kali 24 jam. Petinggi Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun yakni Panji Gumilang resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian pada Selasa 1 Agustus 2023 malam lalu. Penyidik juga telah mengantongi 4 alat bukti yang cukup untuk menyeret Panji Gumilang ke penjara. Atas penetapan tersangka terhadap Panji Gumilang, ia terancam hukuman 10 tahun penjara. Diketahui saudara, keempat alat bukti tersebut yakni alat bukti elektronik, keterangan saksi maupun keterangan ahli dan surat. Sampai dengan saat ini dikabarkan penyidik telah memeriksa sekitar 40 orang saksi dan 17 ahli. Pernyataan itu disampaikan oleh Dirtipidum Barreskrim Polri, yakni Brigjen Juhandani Raharjo saat konferensi pers di Barreskrim Polri Selasa 1 Agustus. Disampaikan Juhandani, hasil dalam proses gelar perkara semua menyatakan sepakat untuk menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka. Selanjutnya, saudara, diketahui sekira pukul 21.15 waktu Indonesia Barat Selasa lalu, penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan, di mana surat penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka kepada pimpinan Ponpes Al Zaitun tersebut. Adapun pasal yang dipersangkakan, yakni pasal 14 ayat 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, yakni tentang peraturan hukum pidana dengan ancaman 10 tahun penjara. Kemudian diketahui saudara, Panji Gumilang juga disangkakan pasal 45A ayat 2, junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yakni tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman 6 tahun dan pasal 15 dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Panji Gumilang diketahui belum ditahan. Juhandani mengatakan status penahanan Panji Gumilang
akan ditentukan dalam 1 kali 24 jam. Panji Gumilang juga masih diperiksa meski sudah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, Saudara Juandani pun meminta publik untuk bersabar menunggu terkait hasil pemeriksaan lebih lanjut atas tersangka Panji Gumilang. Pada kesempatan malam ini kami akan menyampaikan hasil dari proses pemeriksaan saudara PG terkait dengan pemanggilan saksi yang kedua. Kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan kemarin kita panggil tidak hadir dengan alasan sakit, dan itu kemarin sudah kami sampaikan secara formil, bukti sakit tidak bisa kami buktikan bahwa dia sakit. Kemudian kami melayangkan panggilan kedua, yaitu pada hari ini. Alhamdulillah yang bersangkutan memenuhi panggilan kami sebagai saksi untuk panggilan yang kedua. Pada kurang lebih pukul 13.15 yang bersangkutan datang ke Barreskrim, selanjutnya menghadap ke penyidik, namun dalam prosesnya kita tetap mengedepankan pelayanan kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang kami periksa, yaitu salah satunya dengan pelayanan kesehatan. Dalam proses pemeriksaan kesehatan dinyatakan kondisinya sehat dan layak untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Pada pukul 15.00 kurang lebih, yang bersangkutan mulai diperiksa. Adapun materi pemeriksaan adalah materi terkait dengan keterangan yang bersangkutan sesuai yang dilaporkan, yaitu tentang penistaan agama, yang dilaporkan adanya 3 LP, dan ini dilaksanakan oleh penyidik selesai kurang lebih pukul 19.00. Tentu saja dalam proses pemeriksaan penyidik melaksanakan memberikan hak-hak kepada terperiksa atau yang diperiksa, yaitu hak-hak untuk makan malam, untuk sembahyang tetap kita berikan, dan itu digunakan oleh yang bersangkutan. Pada pukul 19.30 pemeriksaan selesai, namun yang bersangkutan masih mengoreksi dan kurang lebih 5 kali proses mengoreksi, bolak-balik 5 kali dibetulkan oleh penyidik. Dan kami sampaikan, setelah dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Idwasum, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan. Dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Idwasum, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini saudara PG
menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan perkembangan penanganan kasus Panji Gumilang. Mungkin ada yang tanyakan? Pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang Peraturan Hukum Pidana, di mana ini ancamannya 10 tahun. Kemudian pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman 6 tahun dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Perlu saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa proses penyidikan sampai dengan saat ini penyidik telah memeriksa 40 orang saksi dan 17 ahli, di mana penyidik sudah mendapatkan berbagai alat bukti, yaitu baik itu alat bukti elektronik, keterangan maupun ahli. Jadi untuk menetapkan tersangka setidaknya penyidik sudah mengumpulkan 3 alat bukti tambah 1 surat. Ada lagi? Untuk penahanan Saat ini penyidik masih mempunyai 1 kali 24 jam. Jadi proses penyidikan kami saat ini hanya melaksanakan proses penangkapan. Untuk lebih lanjut, kita perlu lihat perkembangan penyidikan yang dilaksanakan malam ini. Mungkin yang bersangkutan mau menjelaskan lebih jauh lagi atau kita periksa lebih detail lagi dengan melihat kondisi yang bersangkutan. Kalau itu tidak selesai, kita lanjutkan besok pemeriksaan. Dan status yang bersangkutan saat ini masih dalam pemeriksaan ataupun penangkapan, di mana penyidik mempunyai kewenangan 1 kali 24 jam. Petinggi Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun yakni Panji Gumilang resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian pada Selasa 1 Agustus 2023 malam lalu. Penyidik juga telah mengantongi 4 alat bukti yang cukup untuk menyeret Panji Gumilang ke penjara. Atas penetapan tersangka terhadap Panji Gumilang, ia terancam hukuman 10 tahun penjara. Diketahui saudara, keempat alat bukti tersebut yakni alat bukti elektronik, keterangan saksi maupun keterangan ahli dan surat. Sampai dengan saat ini dikabarkan penyidik telah memeriksa sekitar 40 orang saksi dan 17 ahli. Pernyataan itu disampaikan oleh Dirtipidum Barreskrim Polri, yakni Brigjen Juhandani Raharjo saat konferensi pers di Barreskrim Polri Selasa 1 Agustus. Disampaikan Juhandani, hasil dalam proses gelar perkara semua menyatakan sepakat untuk menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka. Selanjutnya, saudara, diketahui sekira pukul 21.15 waktu Indonesia Barat Selasa lalu, penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan, di mana surat penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka kepada pimpinan Ponpes Al Zaitun tersebut. Adapun pasal yang dipersangkakan, yakni pasal 14 ayat 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, yakni tentang peraturan hukum pidana dengan ancaman 10 tahun penjara. Kemudian diketahui saudara, Panji Gumilang juga disangkakan pasal 45A ayat 2, junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yakni tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman 6 tahun dan pasal 15
maksud kami, dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Panji Gumilang diketahui belum ditahan. Juandani mengatakan status penahanan Panji Gumilang akan ditentukan dalam 1 kali 24 jam. Panji Gumilang juga masih diperiksa meski sudah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, Saudara, Juandani pun meminta publik untuk bersabar menunggu terkait hasil pemeriksaan lebih lanjut atas tersangka Panji Gumilang. Pada kesempatan malam ini kami akan menyampaikan hasil dari proses pemeriksaan Saudara PG terkait dengan pemanggilan saksi yang kedua. Kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan kemarin kita panggil tidak hadir dengan alasan sakit, dan itu kemarin sudah kami sampaikan secara formil, bukti sakit tidak bisa kami buktikan bahwa dia sakit. Kemudian kami melayangkan panggilan kedua, yaitu pada hari ini. Alhamdulillah yang bersangkutan memenuhi panggilan kami sebagai saksi untuk panggilan yang kedua. Pada kurang lebih pukul 13.15 yang bersangkutan datang ke Barreskrim, selanjutnya menghadap ke penyidik, namun dalam prosesnya kita tetap mengedepankan pelayanan kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang kami periksa, yaitu salah satunya dengan pelayanan kesehatan. Dalam proses pemeriksaan kesehatan dinyatakan kondisinya sehat dan layak untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Pada pukul 15.00 kurang lebih, yang bersangkutan mulai diperiksa. Adapun materi pemeriksaan adalah materi terkait dengan keterangan yang bersangkutan sesuai yang dilaporkan, yaitu tentang penistaan agama yang dilaporkan adanya 3 LP, dan ini dilaksanakan oleh penyidik selesai kurang lebih pukul 19.00. Tentu saja dalam proses pemeriksaan penyidik melaksanakan memberikan hak-hak kepada terperiksa atau yang diperiksa, yaitu hak-hak untuk makan malam, untuk sembahyang tetap kita berikan, dan itu digunakan oleh yang bersangkutan. Pada pukul 19.30 pemeriksaan selesai, namun yang bersangkutan masih mengoreksi, dan kurang lebih 5 kali proses mengoreksi, bolak-balik 5 kali dibetulkan oleh penyidik. Dan kami sampaikan setelah dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Itbasum, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan. Dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Itbasum, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan Saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik
langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan perkembangan penanganan kasus Panji Gumilang. Mungkin ada yang tanyakan? Pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang Peraturan Hukum Pidana, di mana ini ancamannya 10 tahun. Kemudian pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman 6 tahun, dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Perlu saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa proses penyidikan sampai dengan saat ini penyidik telah memeriksa 40 orang saksi dan 17 ahli, di mana penyidik sudah mendapatkan berbagai alat bukti, yaitu baik itu alat bukti elektronik, keterangan maupun ahli. Jadi untuk menetapkan tersangka setidaknya penyidik sudah mengumpulkan 3 alat bukti tambah 1 surat. Ada lagi? Untuk penahanan Saat ini penyidik masih mempunyai 1 kali 24 jam. Jadi proses penyidikan kami saat ini hanya melaksanakan proses penangkapan. Untuk lebih lanjut, kita perlihat perkembangan penyidikan yang dilaksanakan malam ini. Mungkin yang bersangkutan mau menjelaskan lebih jauh lagi atau kita periksa lebih detail lagi dengan melihat kondisi yang bersangkutan. Kalau itu tidak selesai, kita lanjutkan besok pemeriksaan. Dan status yang bersangkutan saat ini masih dalam pemeriksaan ataupun penangkapan, di mana penyidik mempunyai kewenangan 1 kali 24 jam. Petinggi Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun yakni Panji Gumilang resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian pada Selasa 1 Agustus 2023 malam lalu. Penyidik juga telah mengantongi 4 alat bukti yang cukup untuk menyeret Panji Gumilang ke penjara. Atas penetapan tersangka terhadap Panji Gumilang, ia terancam hukuman 10 tahun penjara. Diketahui saudara, keempat alat bukti tersebut yakni alat bukti elektronik, keterangan saksi maupun keterangan ahli dan surat. Sampai dengan saat ini dikabarkan penyidik telah memeriksa sekitar 40 orang saksi dan 17 ahli. Pernyataan itu disampaikan oleh Dirtipidum Barreskrim Polri, yakni Brigjen Juhandani Raharjo saat konferensi pers di Barreskrim Polri Selasa 1 Agustus. Disampaikan Juhandani, hasil dalam proses gelar perkara semua menyatakan sepakat untuk menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka. Selanjutnya, saudara, diketahui sekira pukul 21.15 waktu Indonesia Barat Selasa lalu, penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan, di mana surat penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka kepada pimpinan Ponpes Al Zaitun tersebut. Adapun pasal yang dipersangkakan, yakni pasal 14 ayat 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, yakni tentang peraturan hukum pidana dengan ancaman 10 tahun penjara. Kemudian diketahui saudara, Panji Gumilang juga disangkakan pasal 45A ayat 2, junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yakni tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman 6 tahun dan pasal 15 maksud kami dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Panji Gumilang diketahui belum ditahan. Juandani mengatakan status penahanan Panji Gumilang akan ditentukan dalam 1 kali 24 jam. Panji Gumilang juga masih diperiksa meski sudah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, Saudara, Juandani pun meminta publik untuk bersabar menunggu terkait hasil pemeriksaan lebih lanjut atas tersangka Panji Gumilang. Pada kesempatan malam ini kami akan menyampaikan hasil dari proses pemeriksaan saudara PG terkait dengan pemanggilan saksi yang kedua. Kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan kemarin kita panggil tidak hadir dengan alasan sakit, dan itu kemarin sudah kami sampaikan secara formil, bukti sakit tidak bisa kami buktikan bahwa dia sakit. Kemudian kami melayangkan panggilan kedua, yaitu pada hari ini. Alhamdulillah yang bersangkutan memenuhi panggilan kami sebagai saksi untuk panggilan yang kedua. Pada kurang lebih pukul 13.15 yang bersangkutan datang ke Barreskrim, selanjutnya menghadap ke penyidik, namun dalam prosesnya kita tetap mengedepankan pelayanan kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang kami periksa, yaitu salah satunya dengan pelayanan kesehatan. Dalam proses pemeriksaan kesehatan dinyatakan kondisinya sehat dan layak untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Pada pukul 15.00 kurang lebih, yang bersangkutan mulai diperiksa. Adapun materi pemeriksaan adalah materi terkait dengan keterangan yang bersangkutan sesuai yang dilaporkan, yaitu tentang penistaan agama yang dilaporkan adanya 3 LP, dan ini dilaksanakan oleh penyidik selesai kurang lebih pukul 19.00. Tentu saja dalam proses pemeriksaan penyidik melaksanakan memberikan hak-hak kepada terperiksa atau yang diperiksa, yaitu hak-hak untuk makan malam, untuk sembahyang tetap kita berikan, dan itu digunakan oleh yang bersangkutan. Pada pukul 19.30 pemeriksaan selesai, namun yang bersangkutan masih mengoreksi dan kurang lebih 5 kali proses mengoreksi, bolak-balik 5 kali dibetulkan oleh penyidik, dan kami sampaikan setelah dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Itbasum, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan. Dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Itbasum, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka.
Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan perkembangan penanganan kasus Panji Gumilang. Mungkin ada yang tanyakan? Pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang Peraturan Hukum Pidana, di mana ini ancamannya 10 tahun. Kemudian pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman 6 tahun, dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Perlu saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa proses penyidikan sampai dengan saat ini penyidik telah memeriksa 40 orang saksi dan 17 ahli, di mana penyidik sudah mendapatkan berbagai alat bukti, yaitu baik itu alat bukti elektronik, keterangan maupun ahli. Jadi untuk menetapkan tersangka setidaknya penyidik sudah mengumpulkan 3 alat bukti tambah 1 surat. Ada lagi? Untuk penahanan saat ini penyidik masih mempunyai 1 kali 24 jam. Jadi proses penyidikan kami saat ini hanya melaksanakan proses penangkapan. Untuk lebih lanjut, kita perlu lihat perkembangan penyidikan yang dilaksanakan malam ini. Mungkin yang bersangkutan mau menjelaskan lebih jauh lagi atau kita periksa lebih detail lagi dengan melihat kondisi yang bersangkutan. Kalau itu tidak selesai, kita lanjutkan besok pemeriksaan. Dan status yang bersangkutan saat ini masih dalam pemeriksaan ataupun penangkapan, di mana penyidik mempunyai kewenangan 1 kali 24 jam. Petinggi Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun yakni Panji Gumilang resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian pada Selasa 1 Agustus 2023 malam lalu. Penyidik juga telah mengantongi 4 alat bukti yang cukup untuk menyeret Panji Gumilang ke penjara. Atas penetapan tersangka terhadap Panji Gumilang, ia terancam hukuman 10 tahun penjara. Diketahui saudara, keempat alat bukti tersebut yakni alat bukti elektronik, keterangan saksi maupun keterangan ahli dan surat. Sampai dengan saat ini dikabarkan penyidik telah memeriksa sekitar 40 orang saksi dan 17 ahli. Pernyataan itu disampaikan oleh Dirtipidum Barreskrim Polri, yakni Brigjen Juhandani Raharjo saat konferensi pers di Barreskrim Polri Selasa 1 Agustus. Disampaikan Juhandani, hasil dalam proses gelar perkara semua menyatakan sepakat untuk menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka. Selanjutnya, saudara, diketahui sekira pukul 21.15 waktu Indonesia Barat Selasa lalu, penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan, di mana surat penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka kepada pimpinan Ponpes Al Zaitun tersebut. Adapun pasal yang dipersangkakan, yakni pasal 14 ayat 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, yakni tentang peraturan hukum pidana dengan ancaman 10 tahun penjara. Kemudian diketahui saudara,
Panji Gumilang juga disangkakan pasal 45A ayat 2, junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yakni tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman 6 tahun dan pasal 15 maksud kami dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Panji Gumilang diketahui belum ditahan. Juandani mengatakan status penahanan Panji Gumilang akan ditentukan dalam 1 kali 24 jam. Panji Gumilang juga masih diperiksa meski sudah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, Saudara, Juandani pun meminta publik untuk bersabar menunggu terkait hasil pemeriksaan lebih lanjut atas tersangka Panji Gumilang. Pada kesempatan malam ini kami akan menyampaikan hasil dari proses pemeriksaan saudara PG terkait dengan pemanggilan saksi yang kedua. Kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan kemarin kita panggil tidak hadir dengan alasan sakit, dan itu kemarin sudah kami sampaikan secara formil, bukti sakit tidak bisa kami buktikan bahwa dia sakit. Kemudian kami melayangkan panggilan kedua, yaitu pada hari ini. Alhamdulillah yang bersangkutan memenuhi panggilan kami sebagai saksi untuk panggilan yang kedua. Pada kurang lebih pukul 13.15 yang bersangkutan datang ke Barreskrim, selanjutnya menghadap ke penyidik, namun dalam prosesnya kita tetap mengedepankan pelayanan kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang kami periksa, yaitu salah satunya dengan pelayanan kesehatan. Dalam proses pemeriksaan kesehatan dinyatakan kondisinya sehat dan layak untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Pada pukul 15.00 kurang lebih, yang bersangkutan mulai diperiksa. Adapun materi pemeriksaan adalah materi terkait dengan keterangan yang bersangkutan sesuai yang dilaporkan, yaitu tentang penistaan agama yang dilaporkan adanya 3 LP, dan ini dilaksanakan oleh penyidik selesai kurang lebih pukul 19.00. Tentu saja dalam proses pemeriksaan penyidik melaksanakan memberikan hak-hak kepada terperiksa atau yang diperiksa, yaitu hak-hak untuk makan malam, untuk sembahyang tetap kita berikan, dan itu digunakan oleh yang bersangkutan. Pada pukul 19.30 pemeriksaan selesai, namun yang bersangkutan masih mengoreksi dan kurang lebih 5 kali proses mengoreksi, bolak-balik 5 kali dibetulkan oleh penyidik, dan kami sampaikan setelah dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Idwasum, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan. Dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Idwasum, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara,
semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan perkembangan penanganan kasus Panji Gumilang. Mungkin ada yang tanyakan? Pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang Peraturan Hukum Pidana, di mana ini ancamannya 10 tahun. Kemudian pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman 6 tahun, dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Perlu saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa proses penyidikan sampai dengan saat ini penyidik telah memeriksa 40 orang saksi dan 17 ahli, di mana penyidik sudah mendapatkan berbagai alat bukti, yaitu baik itu alat bukti elektronik, keterangan maupun ahli. Jadi untuk menetapkan tersangka setidaknya penyidik sudah mengumpulkan 3 alat bukti tambah 1 surat. Ada lagi? Untuk penahanan Saat ini penyidik masih mempunyai 1 x 24 jam. Jadi proses penyidikan kami saat ini hanya melaksanakan proses penangkapan. Untuk lebih lanjut, kita perlihat perkembangan penyidikan yang dilaksanakan malam ini. Mungkin yang bersangkutan mau menjelaskan lebih jauh lagi atau kita periksa lebih detail lagi dengan melihat kondisi yang bersangkutan. Kalau itu tidak selesai, kita lanjutkan besok pemeriksaan. Dan status yang bersangkutan saat ini masih dalam pemeriksaan ataupun penangkapan, di mana penyidik mempunyai kewenangan 1 x 24 jam. Petinggi Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun yakni Panji Gumilang resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian pada Selasa 1 Agustus 2023 malam lalu. Penyidik juga telah mengantongi 4 alat bukti yang cukup untuk menyeret Panji Gumilang ke penjara. Atas penetapan tersangka terhadap Panji Gumilang, ia terancam hukuman 10 tahun penjara. Diketahui saudara, keempat alat bukti tersebut yakni alat bukti elektronik, keterangan saksi maupun keterangan ahli dan surat. Sampai dengan saat ini dikabarkan penyidik telah memeriksa sekitar 40 orang saksi dan 17 ahli. Pernyataan itu disampaikan oleh Dirtipidum Barreskrim Polri, yakni Brigjen Juhandani Raharjo saat konferensi pers di Barreskrim Polri Selasa 1 Agustus. Disampaikan Juhandani, hasil dalam proses gelar perkara semua menyatakan sepakat untuk menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka. Selanjutnya, saudara, diketahui sekira pukul 21.15 waktu Indonesia Barat Selasa lalu, penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan, di mana surat penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka kepada pimpinan Ponpes Al Zaitun tersebut. Adapun pasal yang dipersangkakan, yakni pasal 14 ayat 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, yakni tentang peraturan hukum pidana dengan ancaman 10 tahun penjara. Kemudian diketahui saudara, Panji Gumilang juga disangkakan pasal 45A ayat 2, junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yakni tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman 6 tahun dan pasal 15 maksud kami dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Panji Gumilang diketahui belum ditahan. Juandani mengatakan status penahanan Panji Gumilang akan ditentukan dalam 1 kali 24 jam. Panji Gumilang juga masih diperiksa meski sudah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, saudara, Juandani pun meminta publik untuk bersabar menunggu terkait hasil pemeriksaan lebih lanjut atas tersangka Panji Gumilang. Pada kesempatan malam ini kami akan menyampaikan hasil dari proses pemeriksaan saudara PG terkait dengan pemanggilan saksi yang kedua. Kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan kemarin kita panggil tidak hadir dengan alasan sakit, dan itu kemarin sudah kami sampaikan secara formil, bukti sakit tidak bisa kami buktikan bahwa dia sakit. Kemudian kami melayangkan panggilan kedua, yaitu pada hari ini. Alhamdulillah yang bersangkutan memenuhi panggilan kami sebagai saksi untuk panggilan yang kedua. Pada kurang lebih pukul 13.15 yang bersangkutan datang ke Barreskrim, selanjutnya menghadap ke penyidik, namun dalam prosesnya kita tetap mengedepankan pelayanan kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang kami periksa, yaitu salah satunya dengan pelayanan kesehatan. Dalam proses pemeriksaan kesehatan dinyatakan kondisinya sehat dan layak untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Pada pukul 15.00 kurang lebih, yang bersangkutan mulai diperiksa. Adapun materi pemeriksaan adalah materi terkait dengan keterangan yang bersangkutan sesuai yang dilaporkan, yaitu tentang penistaan agama yang dilaporkan adanya 3 LP, dan ini dilaksanakan oleh penyidik selesai kurang lebih pukul 19.00. Tentu saja dalam proses pemeriksaan penyidik melaksanakan memberikan hak-hak kepada terperiksa atau yang diperiksa, yaitu hak-hak untuk makan malam, untuk sembahyang tetap kita berikan, dan itu digunakan oleh yang bersangkutan. Pada pukul 19.30 pemeriksaan selesai, namun yang bersangkutan masih mengoreksi dan kurang lebih 5 kali proses mengoreksi, bolak-balik 5 kali dibetulkan oleh penyidik, dan kami sampaikan setelah dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Itbasum, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan. Dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam,
dari Idwasum, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan perkembangan penanganan kasus Panji Gumilang. Mungkin ada yang tanyakan? Pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang peraturan hukum pidana, di mana ini ancamannya 10 tahun. Kemudian pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman 6 tahun, dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Perlu saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa proses penyidikan sampai dengan saat ini penyidik telah memeriksa 40 orang saksi dan 17 ahli, di mana penyidik sudah mendapatkan berbagai alat bukti, yaitu baik itu alat bukti elektronik, keterangan maupun ahli. Jadi untuk menetapkan tersangka, setidaknya penyidik sudah mengumpulkan 3 alat bukti tambah 1 surat. Ada lagi? Untuk penahanan Saat ini penyidik masih mempunyai 1 kali 24 jam. Jadi proses penyidikan kami saat ini hanya melaksanakan proses penangkapan. Untuk lebih lanjut, kita melihat perkembangan penyidikan yang dilaksanakan malam ini. Mungkin yang bersangkutan mau menjelaskan lebih jauh lagi atau kita periksa lebih detail lagi dengan melihat kondisi yang bersangkutan. Kalau itu tidak selesai, kita lanjutkan besok pemeriksaan. Dan status yang bersangkutan saat ini masih dalam pemeriksaan ataupun penangkapan, di mana penyidik mempunyai kewenangan 1 kali 24 jam. Petinggi Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun yakni Panji Gumilang resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian pada Selasa 1 Agustus 2023 malam lalu. Penyidik juga telah mengantongi 4 alat bukti yang cukup untuk menyeret Panji Gumilang ke penjara. Atas penetapan tersangka terhadap Panji Gumilang, ia terancam hukuman 10 tahun penjara. Diketahui saudara, keempat alat bukti tersebut yakni alat bukti elektronik, keterangan saksi maupun keterangan ahli dan surat. Sampai dengan saat ini dikabarkan penyidik telah memeriksa sekitar 40 orang saksi dan 17 ahli. Pernyataan itu disampaikan oleh Dirtipidum Barreskrim Polri, yakni Brigjen Juhandani Raharjo saat konferensi pers di Barreskrim Polri Selasa 1 Agustus. Disampaikan Juhandani, hasil dalam proses gelar perkara semua menyatakan sepakat untuk menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka. Selanjutnya, saudara, diketahui sekira pukul 21.15 waktu Indonesia Barat Selasa lalu, penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan, di mana
surat penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka kepada pimpinan Ponpes Al Zaitun tersebut. Adapun pasal yang dipersangkakan yakni pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, yakni tentang peraturan hukum pidana dengan ancaman 10 tahun penjara. Kemudian diketahui saudara, Panji Gumilang juga disangkakan pasal 45A ayat 2, junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yakni tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman 6 tahun dan pasal 15 maksud kami dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Panji Gumilang diketahui belum ditahan. Juandani mengatakan status penahanan Panji Gumilang akan ditentukan dalam 1 kali 24 jam. Panji Gumilang juga masih diperiksa meski sudah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, saudara, Juandani pun meminta publik untuk bersabar menunggu terkait hasil pemeriksaan lebih lanjut atas tersangka Panji Gumilang. Pada kesempatan malam ini kami akan menyampaikan hasil dari proses pemeriksaan saudara PG terkait dengan pemanggilan saksi yang kedua. Kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan kemarin kita panggil tidak hadir dengan alasan sakit, dan itu kemarin sudah kami disampaikan secara formil, bukti sakit tidak bisa kami buktikan bahwa dia sakit. Kemudian kami melayangkan panggilan kedua, yaitu pada hari ini. Alhamdulillah yang bersangkutan memenuhi panggilan kami sebagai saksi untuk panggilan yang kedua. Pada kurang lebih pukul 13.15 yang bersangkutan datang ke Barreskrim, selanjutnya menghadap ke penyidik, namun dalam prosesnya kita tetap mengedepankan pelayanan kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang kami periksa, yaitu salah satunya dengan pelayanan kesehatan. Dalam proses pemeriksaan kesehatan dinyatakan kondisinya sehat dan layak untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Pada pukul 15.00 kurang lebih, yang bersangkutan mulai diperiksa. Adapun materi pemeriksaan adalah materi terkait dengan keterangan yang bersangkutan sesuai yang dilaporkan, yaitu tentang penistaan agama, yang dilaporkan adanya 3 LP, dan ini dilaksanakan oleh penyidik selesai kurang lebih pukul 19.00. Tentu saja dalam proses pemeriksaan penyidik melaksanakan memberikan hak-hak kepada terperiksa atau yang diperiksa, yaitu hak-hak untuk makan malam, untuk sembahyang tetap kita berikan, dan itu digunakan oleh yang bersangkutan. Pada pukul 19.30 pemeriksaan selesai, namun yang bersangkutan masih mengoreksi dan kurang lebih 5 kali proses mengoreksi, bolak-balik 5 kali dibetulkan oleh penyidik. Dan kami sampaikan setelah dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Itbasum, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan. Dilaksanakan pemeriksaan,
penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Idwasum, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan perkembangan penanganan kasus Panji Gumilang. Mungkin ada yang tanyakan? Pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang Peraturan Hukum Pidana, di mana ini ancamannya 10 tahun. Kemudian pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman 6 tahun, dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Perlu saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa proses penyidikan sampai dengan saat ini penyidik telah memeriksa 40 orang saksi dan 17 ahli, di mana penyidik sudah mendapatkan berbagai alat bukti, yaitu baik itu alat bukti elektronik, keterangan maupun ahli. Jadi untuk menetapkan tersangka, setidaknya penyidik sudah mengumpulkan 3 alat bukti tambah 1 surat. Ada lagi? Untuk penahanan Saat ini penyidik masih mempunyai 1 kali 24 jam. Jadi proses penyidikan kami saat ini hanya melaksanakan proses penangkapan. Untuk lebih lanjut, kita melihat perkembangan penyidikan yang dilaksanakan malam ini. Mungkin yang bersangkutan mau menjelaskan lebih jauh lagi atau kita periksa lebih detail lagi dengan melihat kondisi yang bersangkutan. Kalau itu tidak selesai, kita lanjutkan besok pemeriksaan. Dan status yang bersangkutan saat ini masih dalam pemeriksaan ataupun penangkapan, di mana penyidik mempunyai kewenangan 1 kali 24 jam. Petinggi Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun yakni Panji Gumilang resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian pada Selasa 1 Agustus 2023 malam lalu. Penyidik juga telah mengantongi 4 alat bukti yang cukup untuk menyeret Panji Gumilang ke penjara. Atas penetapan tersangka terhadap Panji Gumilang, ia terancam hukuman 10 tahun penjara. Diketahui saudara, keempat alat bukti tersebut yakni alat bukti elektronik, keterangan saksi maupun keterangan ahli dan surat. Sampai dengan saat ini dikabarkan penyidik telah memeriksa sekitar 40 orang saksi dan 17 ahli. Pernyataan itu disampaikan oleh Dirtipidum Barreskrim Polri, yakni Brigjen Juhandani Raharjo saat konferensi pers di Barreskrim Polri Selasa 1 Agustus. Disampaikan Juhandani, hasil dalam proses gelar perkara semua menyatakan sepakat untuk menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka.
Selanjutnya, saudara, diketahui sekira pukul 21.15 waktu Indonesia Barat Selasa lalu, penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan, di mana surat penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka kepada pimpinan Ponpes Al Zaitun tersebut. Adapun pasal yang dipersangkakan, yakni pasal 14 ayat 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, yakni tentang peraturan hukum pidana dengan ancaman 10 tahun penjara. Kemudian diketahui saudara, Panji Gumilang juga disangkakan pasal 45A ayat 2, junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yakni tentang informasi dan transaksi elektronik, dengan ancaman 6 tahun dan pasal 15 maksud kami dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Panji Gumilang diketahui belum ditahan. Juandani mengatakan status penahanan Panji Gumilang akan ditentukan dalam 1 kali 24 jam. Panji Gumilang juga masih diperiksa meski sudah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, saudara, Juandani pun meminta publik untuk bersabar menunggu terkait hasil pemeriksaan lebih lanjut atas tersangka Panji Gumilang. Pada kesempatan malam ini kami akan menyampaikan hasil dari proses pemeriksaan saudara PG terkait dengan pemanggilan saksi yang kedua. Kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan kemarin kita panggil tidak hadir dengan alasan sakit, dan itu kemarin sudah kami disampaikan secara formil, bukti sakit tidak bisa kami buktikan bahwa dia sakit. Kemudian kami melayangkan panggilan kedua, yaitu pada hari ini. Alhamdulillah yang bersangkutan memenuhi panggilan kami sebagai saksi untuk panggilan yang kedua. Pada kurang lebih pukul 13.15 yang bersangkutan datang ke Barreskrim, selanjutnya menghadap ke penyidik, namun dalam prosesnya kita tetap mengedepankan pelayanan kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang kami periksa, yaitu salah satunya dengan pelayanan kesehatan. Dalam proses pemeriksaan kesehatan dinyatakan kondisinya sehat dan layak untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Pada pukul 15.00 kurang lebih, yang bersangkutan mulai diperiksa. Adapun materi pemeriksaan adalah materi terkait dengan keterangan yang bersangkutan sesuai yang dilaporkan, yaitu tentang penistaan agama yang dilaporkan adanya 3 LP, dan ini dilaksanakan oleh penyidik selesai kurang lebih pukul 19.00. Tentu saja dalam proses pemeriksaan penyidik melaksanakan memberikan hak-hak kepada terperiksa atau yang diperiksa, yaitu hak-hak untuk makan malam, untuk sembahyang tetap kita berikan, dan itu digunakan oleh yang bersangkutan. Pada pukul 19.30 pemeriksaan selesai, namun yang bersangkutan masih mengoreksi dan kurang lebih 5 kali proses mengoreksi, bolak-balik 5 kali dibetulkan oleh penyidik, dan kami sampaikan setelah dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Itbasum, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam
proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan. Dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Itwasum, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan perkembangan penanganan kasus Panji Gumilang. Mungkin ada yang tanyakan? Pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang Peraturan Hukum Pidana, di mana ini ancamannya 10 tahun. Kemudian pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman 6 tahun, dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Perlu saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa proses penyidikan sampai dengan saat ini penyidik telah memeriksa 40 orang saksi dan 17 ahli, di mana penyidik sudah mendapatkan berbagai alat bukti, yaitu baik itu alat bukti elektronik, keterangan maupun ahli. Jadi untuk menetapkan tersangka, setidaknya penyidik sudah mengumpulkan 3 alat bukti tambah 1 surat. Ada lagi? Untuk penahanan Saat ini penyidik masih mempunyai 1 kali 24 jam. Jadi proses penyidikan kami saat ini hanya melaksanakan proses penangkapan. Untuk lebih lanjut, kita perlihat perkembangan penyidikan yang dilaksanakan malam ini. Mungkin yang bersangkutan mau menjelaskan lebih jauh lagi atau kita periksa lebih detail lagi dengan melihat kondisi yang bersangkutan. Kalau itu tidak selesai, kita lanjutkan besok pemeriksaan. Dan status yang bersangkutan saat ini masih dalam pemeriksaan ataupun penangkapan, di mana penyidik mempunyai kewenangan 1 kali 24 jam. Petinggi Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun yakni Panji Gumilang resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian pada Selasa 1 Agustus 2023 malam lalu. Penyidik juga telah mengantongi 4 alat bukti yang cukup untuk menyeret Panji Gumilang ke penjara. Atas penetapan tersangka terhadap Panji Gumilang, ia terancam hukuman 10 tahun penjara. Diketahui saudara, keempat alat bukti tersebut yakni alat bukti elektronik, keterangan saksi maupun keterangan ahli dan surat. Sampai dengan saat ini dikabarkan penyidik telah memeriksa sekitar 40 orang saksi dan 17 ahli. Pernyataan itu disampaikan oleh Dirtipidum Barreskrim Polri
yakni Brigjen Juhandani Raharjo saat konferensi pers di Bareskrim Polri Selasa 1 Agustus. Disampaikan Juhandani, hasil dalam proses gelar perkara semua menyatakan sepakat untuk menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka. Selanjutnya, saudara, diketahui sekira pukul 21.15 waktu Indonesia Barat Selasa lalu, penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan, di mana surat penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka kepada pimpinan Ponpes Al Zaitun tersebut. Adapun pasal yang dipersangkakan, yakni pasal 14 ayat 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, yakni tentang peraturan hukum pidana dengan ancaman 10 tahun penjara. Kemudian diketahui saudara, Panji Gumilang juga disangkakan pasal 45A ayat 2, junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yakni tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman 6 tahun dan pasal 15 maksud kami dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Panji Gumilang diketahui belum ditahan. Juhandani mengatakan status penahanan Panji Gumilang akan ditentukan dalam 1 kali 24 jam. Panji Gumilang juga masih diperiksa meski sudah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, saudara, Juhandani pun meminta publik untuk bersabar menunggu terkait hasil pemeriksaan lebih lanjut atas tersangka Panji Gumilang. Pada kesempatan malam ini kami akan menyampaikan hasil dari proses pemeriksaan saudara PG terkait dengan pemanggilan saksi yang kedua. Kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan kemarin kita panggil tidak hadir dengan alasan sakit, dan itu kemarin sudah kami disampaikan secara formil, bukti sakit tidak bisa kami buktikan bahwa dia sakit. Kemudian kami melayangkan panggilan kedua, yaitu pada hari ini. Alhamdulillah yang bersangkutan memenuhi panggilan kami sebagai saksi untuk panggilan yang kedua. Pada kurang lebih pukul 13.15 yang bersangkutan datang ke Bareskrim, selanjutnya menghadap ke penyidik, namun dalam prosesnya kita tetap mengedepankan pelayanan kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang kami periksa, yaitu salah satunya dengan pelayanan kesehatan. Dalam proses pemeriksaan kesehatan dinyatakan kondisinya sehat dan layak untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Pada pukul 15.00 kurang lebih, yang bersangkutan mulai diperiksa. Adapun materi pemeriksaan adalah materi terkait dengan keterangan yang bersangkutan sesuai yang dilaporkan, yaitu tentang penistaan agama, yang dilaporkan adanya 3 LP, dan ini dilaksanakan oleh penyidik selesai kurang lebih pukul 19.00. Tentu saja dalam proses pemeriksaan penyidik melaksanakan memberikan hak-hak kepada terperiksa atau yang diperiksa, yaitu hak-hak untuk makan malam, untuk sembahyang tetap kita berikan, dan itu digunakan oleh yang bersangkutan. Pada pukul 19.30 pemeriksaan selesai, namun yang bersangkutan masih mengoreksi dan kurang lebih 5 kali proses mengoreksi, bolak-balik 5 kali dibetulkan oleh penyidik. Dan kami sampaikan setelah dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara,
di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Itbasum, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan. Dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Itbasum, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan perkembangan penanganan kasus Panji Gumilang. Mungkin ada yang tanyakan? Pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang Peraturan Hukum Pidana, di mana ini ancamannya 10 tahun. Kemudian pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman 6 tahun, dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Perlu saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa proses penyidikan sampai dengan saat ini penyidik telah memeriksa 40 orang saksi dan 17 ahli, di mana penyidik sudah mendapatkan berbagai alat bukti, yaitu baik itu alat bukti elektronik, keterangan maupun ahli. Jadi untuk menetapkan tersangka, setidaknya penyidik sudah mengumpulkan 3 alat bukti tambah 1 surat. Ada lagi? Untuk penahanan saat ini penyidik masih mempunyai 1 x 24 jam. Jadi proses penyidikan kami saat ini hanya melaksanakan proses penangkapan. Untuk lebih lanjut, kita perlihat perkembangan penyidikan yang dilaksanakan malam ini. Mungkin yang bersangkutan mau menjelaskan lebih jauh lagi atau kita periksa lebih detail lagi dengan melihat kondisi yang bersangkutan. Kalau itu tidak selesai, kita lanjutkan besok pemeriksaan. Dan status yang bersangkutan saat ini masih dalam pemeriksaan ataupun penangkapan, di mana penyidik mempunyai kewenangan 1 x 24 jam. Petinggi Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun yakni Panji Gumilang resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian pada Selasa 1 Agustus 2023 malam lalu. Penyidik juga telah mengantongi 4 alat bukti yang cukup untuk menyeret Panji Gumilang ke penjara. Atas penetapan tersangka terhadap Panji Gumilang, ia terancam hukuman 10 tahun penjara. Diketahui saudara, keempat alat bukti tersebut yakni alat bukti elektronik, keterangan saksi maupun keterangan ahli dan surat.
Sampai dengan saat ini dikabarkan penyidik telah memeriksa sekitar 40 orang saksi dan 17 ahli. Pernyataan itu disampaikan oleh Dirtipidum Barreskrim Polri, yakni Brigjen Juhandani Raharjo saat konferensi pers di Barreskrim Polri Selasa 1 Agustus. Disampaikan Juhandani, hasil dalam proses gelar perkara semua menyatakan sepakat untuk menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka. Selanjutnya, saudara, diketahui sekira pukul 21.15 waktu Indonesia Barat Selasa lalu, penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan, di mana surat penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka kepada pimpinan Ponpes Al Zaitun tersebut. Adapun pasal yang dipersangkakan, yakni pasal 14 ayat 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, yakni tentang peraturan hukum pidana dengan ancaman 10 tahun penjara. Kemudian diketahui saudara, Panji Gumilang juga disangkakan pasal 45A ayat 2, junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yakni tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman 6 tahun dan pasal 15 maksud kami dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Panji Gumilang diketahui belum ditahan. Juhandani mengatakan status penahanan Panji Gumilang akan ditentukan dalam 1 kali 24 jam. Panji Gumilang juga masih diperiksa meski sudah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, saudara, Juhandani pun meminta publik untuk bersabar menunggu terkait hasil pemeriksaan lebih lanjut atas tersangka Panji Gumilang. Pada kesempatan malam ini kami akan menyampaikan hasil dari proses pemeriksaan saudara PG terkait dengan pemanggilan saksi yang kedua. Kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan kemarin kita panggil tidak hadir dengan alasan sakit, dan itu kemarin sudah kami sampaikan secara formil, bukti sakit tidak bisa kami buktikan bahwa dia sakit. Kemudian kami melayangkan panggilan kedua, yaitu pada hari ini. Alhamdulillah yang bersangkutan memenuhi panggilan kami sebagai saksi untuk panggilan yang kedua. Pada kurang lebih pukul 13.15 yang bersangkutan datang ke Barreskrim, selanjutnya menghadap ke penyidik, namun dalam prosesnya kita tetap mengedepankan pelayanan kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang kami periksa, yaitu salah satunya dengan pelayanan kesehatan. Dalam proses pemeriksaan kesehatan dinyatakan kondisinya sehat dan layak untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Pada pukul 15.00 kurang lebih, yang bersangkutan mulai diperiksa. Adapun materi pemeriksaan adalah materi terkait dengan keterangan yang bersangkutan sesuai yang dilaporkan, yaitu tentang penistaan agama yang dilaporkan adanya 3 LP, dan ini dilaksanakan oleh penyidik selesai kurang lebih pukul 19.00. Tentu saja dalam proses pemeriksaan penyidik melaksanakan memberikan hak-hak kepada terperiksa atau yang diperiksa, yaitu hak-hak untuk makan malam, untuk sembahyang tetap kita berikan, dan itu digunakan oleh yang bersangkutan. Pada pukul 19.30 pemeriksaan selesai, namun yang bersangkutan masih mengoreksi dan kurang lebih 5 kali proses mengoreksi, bolak-balik 5 kali dibetulkan oleh penyidik,
Dan kami sampaikan setelah dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Idwasum, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan. Dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Idwasum, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan perkembangan penanganan kasus Panji Gumilang. Mungkin ada yang tanyakan? Pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang Peraturan Hukum Pidana, di mana ini ancamannya 10 tahun. Kemudian pasal